Di kedalaman reruntuhan kuno itu, Ryoga menemukan jiwa Sora Kashiwagi. Siapa dia? Petarung sihir legendaris. Sosok hebat yang dulu menahan gelombang monster sendirian demi menyelamatkan warga. Luar biasa kan? Namun mirisnya, alih-alih dikenang sebagai pahlawan, Sora malah dikhianati komandannya sendiri. Benar-benar bikin emosi. Bernama Naruhito Byakugo. Dia sengaja menjadikan Sora dan pasukannya sebagai umpan. Ditinggalkan sampai gugur? Lalu, si komandan mencuri semua pujiannya dan menghapus jejak pengorbanan Sora tanpa sisa. Ryoga membongkar kebenaran pahit itu. Dia lalu mengubah rasa sakit Sora menjadi sebuah tawaran baru. Pembalasan dendam. Sang jagoan berjanji akan membantunya membalas dendam. Asalkan Sora mau menjadi satria abadinya. Dan kelanjutannya? Oh, jauh lebih gila lagi. Ryoga menyiapkan wujud naga drakonian sebagai wadah baru untuk jiwa Sora. Menciptakan fisik yang jauh lebih kuat dari garis waktu sebelumnya. Gila kan? Begitu Sora setuju, dia bangkit kembali di dalam raga luar biasa itu. Kemampuan sihirnya tetap ada, ditambah potensi untuk terus bertambah kuat seiring waktu. Tapi tunggu, kenapa Ryoga repot-repot melakukan ini? Awalnya, umat manusia menjalani hari yang damai, sampai tiba-tiba, monster mengerikan tumpah ruah dari portal misterius dan melempar seluruh dunia ke dalam kekacauan total. Syukurlah, beberapa orang membangkitkan kekuatan hebat berkat keajaiban dari sebuah sistem. Mysterious. Mereka lalu dipanggil sebagai para pemburu, sosok tangguh yang akhirnya menyelamatkan dunia kita. Dengan menaklukkan portal-portal itu, para pemburu ini bertambah kuat. Peringkat mereka melesat tajam, dari bintang 1 hingga menembus bintang 7. Hebatnya lahi, ada 7 pemburu yang berhasil mencapai peringkat bintang 9 berkat berkah para rasi bintang. Mereka pun mendirikan 7 keluarga besar yang menguasai dunia. Tapi tebak, karakter utama kita, Chinan Ryoga, adalah sebuah anomali. Dia menjadi manusia pertama dalam sejarah yang menembus bintang 9 tanpa berkah rasi bintang 1 pun. Tentu saja, 7 keluarga besar itu merasa sangat tidak terima, dan para rasi bintang menganggap keberadaannya sebagai ancaman yang bisa menghancurkan tatanan dunia yang ada. Gara-gara itu, mereka memburunya sampai ke sebuah kota yang membara untuk melenyapkannya. Salah satu keluarga besar muncul, memicu pertarungan super sengit yang bahkan membuat jagoan kita kehilangan lengan kanannya. Sedi Bangge! Ryoga dipaksa berlutut tak berdaya. Sementara lawannya, pria angkuh bernama Demitri, duduk santai di depannya hanya untuk melempar ejekan. Usut punya usut, Demitri ini juga pemburu bintang 9. Paranja lagi, dia adalah inkarnasi langsung dari Odin, sang raja sihir. Ryoga yang terpojok terpaksa bertanya, kenapa pria ini begitu berambisi untuk menghancurkan dirinya? Ryoga benar-benar ingin tahu, apakah ini terjadi karena dia tidak memiliki berkah dari rasi bintang, ataukah semata-mata karena dia dengan tegas menolak untuk tunduk melayani 7 keluarga besar tersebut. Sambil tersenyum remeh, Demitri menjawab santai bahwa Ryoga bisa menganggap kedua alasan itu benar. Demitri menegaskan kalau para rasi bintang memang menginginkannya lenyap. Hadi sungguh nyaris tidak ada yang bisa Ryoga lakukan untuk mengubah takdir ini. Pria itu menambahkan, rasanya sangat aneh jika manusia bisa tumbuh sekuat itu tanpa bantuan para rasi bintang. Demitri menyebut Ryoga sebagai Raja Abadi, seseorang yang kekuatannya sendirian mampu menyaingi 7 keluarga besar sekaligus berkah rasi bintang. Jelas itu ancaman mutlak. Bukan cuma itu saja. Demitri bilang ke 7 keluarga besar itu sebenarnya sudah sangat kewalahan. Hanya untuk saling mengawasi dan menahan kekuatan satu sama lain. Dia lalu menuduh Ryoga merusak tatanan alam. Sebagai pengendali arwah yang memanipulasi jiwa-jiwa yang telah tiada, Ryoga dianggap telah menginjak-injak keseimbangan dunia. Demitri menjelaskan, dalam duel antar bintang 9, kekuatan rasi, bintanglah penentu mutlak kemenangan. Namun, karena Ryoga lebih memilih kekuatan terlarang, para rasi bintang akhirnya membuangnya. Demitri menyebut bahwa inilah perbedaan kelas mutlak di antara kekuatan mereka berdua. Namun jagoan kita tak tinggal diam. Ryoga menyindir balik, menyebut Demitri cuma bisa membual karena asyik bersembunyi di balik perlindungan sang Odin. Sambil menyeringai, Ryoga mengungkap fakta mengejutkan. Sedari tadi dia asik mengobrol itu murni hanya untuk mengulur waktu. Kini saatnya dia memamerkan kemampuan aslinya. Boom! Ryoga meledakkan aura luar biasa. Dia memulihkan tulang belulang yang berserakan di sana, membangkitkan semuanya menjadi pasukan satria bayangan yang menakutkan. Demitri kembali mengejeknya, mengaku tak menyangka Ryoga masih menyimpan tenaga sebesar itu. Karena merasa tertantang, dia pun memutuskan untuk membalas dengan sihir pamungkas yang paling merusak. Hebatnya, Demitri tak bergeser seinci pun saat merapal jurus sihir yang luar biasa kuat. Pemandangan ini sukses membuat Ryoga tersentak. Jagoan kita seketika sadar, Demitri sedang bersiap melepaskan mata Odin
Fakta pahitnya, Ryoga tahu persis jurus terkuatnya pun takkan mampu menahan serangan brutal tersebut. Ryoga menatap lurus saat gelombang sihir berkekuatan dahsyat itu meluncur cepat ke arahnya. Tapi, tunggu, bukannya menunjukkan wajah panik, dia justru tersenyum penuh arti. Rupanya ada trik gila yang ingin dia coba. Dmitri tentu saja kaget, melihat musuhnya malah tertawa lepas. Pandangannya lalu tertuju pada sebuah benda aneh di genggaman tangan Ryoga. Usut punya usut, benda itu adalah artefak super langka pemanipulasi waktu yang disebut Jam Saku Kronas. Artefak canggih tersebut langsung merespon aura kekuatan dari rasi bintang. Dan begitu Ryoga mengangkat artefak itu, ledakan sihir langsung menghantamnya. Energinya terserap sempurna, seketika memenuhi seluruh syarat mutlak untuk proses pengaktifannya. Boom! Proses regresi pemutaran waktu pun langsung aktif seketika. Terungkap sudah. Syarat utama memakai Jam Saku Kronas ini, rupanya pengguna harus berstatus bintang. 9. Lalu menyuntikkan benda itu dengan energi absolut dari rasi bintang. Cerdas sekali kan? Ryoga sama sekali tidak punya kekuatan rasi bintangnya sendiri. Jadi solusinya sederhana saja. Dia memutuskan untuk meminjam kekuatan milik Dmitri. Dmitri menatap ngeri, berteriak menanyakan apa yang sebenarnya telah Ryoga perbuat. Dengan senyum mengejek, Ryoga membalas, kekuatan Odin yang selalu dibanggakan pria itu, mulai sekarang, kekuatan hebat itu akan menjadi miliknya. Ryoga tersenyum remeh dan memberi isyarat tantangan. Dia berjanji akan benar-benar meremukkan pria itu beserta 7 keluarga besar saat mereka bertemu. Lahi nanti! Dan tiba-tiba saja, bam! Cahaya yang begitu menyilaukan menyapu seluruh arena pertarungan. Sebelum semuanya berubah menjadi gelap gulita. Tidak lama setelah kejadian aneh itu, Ryoga membuka matanya di dalam kamar. Astaga! Dia baru sadar kalau dia telah kembali ke rumah lamanya. Oh, dia benar-benar kesal sekarang. Dmitri mencoba menyingkirkannya karena alasan yang sangat konyol. Percayalah, Ryoga sudah tidak sabar untuk segera membalas perbuatannya. Ternyata, artefak itu kini telah hancur berkeping-keping. Alasannya, 2 eksistensi tidak bisa berada di dimensi yang sama. Dan waktu tidak akan bisa diputar mundur lagi dari titik ini. Tapi, untunglah, Ryoga merasa sangat lega karena artefak itu tetap aktif. Bahkan, tanpa dukungan kekuatan rasi bintang yang mengikat kontrak dengannya. Menari Shinja. Dia kembali ke 23 tahun yang lalu, tepat setelah dia meninggalkan panti asuhan. Dan kebetulan, itu adalah hari di mana sistem ajaib muncul. Sama persis seperti kejadian di masa lalu, layar sistem itu tiba-tiba muncul di hadapan Ryoga. Sistem itu menyuruhnya untuk memilih kelas petarung yang cocok, tapi juga sangat mengingatkannya untuk tidak mengabaikan sifat dan bakat bawaannya. Untuk bakat bawaannya sendiri, itu disebut sebagai pikiran jernih. Kemampuan hebat ini memberikan pertahanan mutlak terhadap semua jenis serangan mental yang berbahaya. Soal pilihan kelas, dia punya 3 opsi menarik di sini. Dia bisa memilih menjadi seorang seniman bela diri, seorang penyihir, atau seorang pendeta suci. Ryoga sama sekali tidak terkejut melihat hal ini. Kenapa? Karena dia sudah sangat tahu kalau hanya kelas dasar yang tersedia di level rendahnya sekarang. Di kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya memilih kelas penyihir. Tapi, kali ini dia benar-benar menolak untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Satu hal yang pasti, kali ini Ryoga sangat bertekad menjadi jauh lebih kuat dan memastikan dirinya bertahan hidup sampai akhir cerita. Dia juga sudah berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan segala informasi yang dia dapatkan ketika masih menjadi seorang pemburu bintang 9 dulu. Tanpa membuang waktu, Ryoga langsung meluncur ke pasar pemburu Natsuhabara. Sang pelayan toko bahkan masih sibuk mempromosikan barang-barang mereka ketika Ryoga langsung memotong percakapan. Pria kita ini dengan tegas mengatakan bahwa dia menginginkan cincin kesuraman gelap. Pelayan toko itu seketika terkejut mendengarnya, karena barang yang satu ini adalah sebuah benda terkutuk. Tapi Ryoga dengan santai meyakinkan wanita itu bahwa dia sudah tahu risikonya. Sekarang, yang ingin dia ketahui hanyalah berapa harga benda tersebut. Sambil ragu-ragu, pelayan itu memberitahunya bahwa pihak toko tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun setelah pembelian. Kalau dia memang memaksa, Ryoga sangat mengerti kenapa pelayan itu bertingkah seperti ini. Lagi pula, tidak ada orang waras yang mau membayar 2 juta demi cincin dengan efek terburuk. Sehagat raya! Hanya demi membeli 1 cincin itu, dia telah menguras setengah dari seluruh tabungan hidupnya. Sebelum dia memakai cincin itu, sistem langsung memberi peringatan keras. Menggunakannya akan membuat si pemakai benar-benar tertelan oleh kutukan mental yang mengerikan. Tapi ada satu rahasia besar. Siapapun yang berhasil menaklukkan kutukan di dalamnya akan dianugerahi pengetahuan dan kekuatan luar biasa dari seorang pengendali jiwa bayangan. Tepat saat memakai cincinnya, Ryoga tiba-tiba berada di sebuah dimensi gelap. Dan kejutannya, sosok kutukan yang harus dia taklukkan kali ini ternyata adalah wajah dari Dmitri sendiri.
Dengan sangat sombong, Dmitri mengejek bahwa Ryoga tidak punya peluang menang tanpa kekuatan rasi bintang. Sudah sangat jelas kalau pria itu tidak bisa disentuh tanpa adanya berkah suci rasi bintang. Dia terus meremehkan Ryoga, menyebutnya sebagai pengendali jiwa yang telah ditinggalkan oleh rasi bintang. Meskipun dia berhasil memutar waktu kembali, tetap saja tidak ada cara untuk bisa mengalahkannya di sini. Pria itu langsung menembakkan ledakan energi dari jari tangannya tepat ke arah Ryoga. Tapi Ryoga cukup mengaktifkan teknik pikiran jernihnya dan sukses menangkis serangan Dmitri sepenuhnya. Berkat hal epik ini, Ryoga berhasil menyelesaikan ujian dari cincin kesuraman gelap itu. Dengan bangga, dia membangkitkan kekuatan pengendali jiwa yang selama ini tertidur di dalamnya. Usut punya usut, ternyata satu-satunya cara cerdas untuk mematahkan kutukan cincin itu adalah dengan sama sekali tidak melawannya. Dan berbekal pengetahuan ini, Ryoga pun sukses menjadi sosok pengendali jiwa pertama di seluruh dunia. Karena dia jelas tidak akan bisa melawan 7 keluarga besar tanpa bantuan berkah rasi bintang. Idenya sungguh di luar nalar. Dia akan menciptakan rasi bintang yang memilihnya, yaitu sang pengendali jiwa. Setelah sukses melewati rintangan itu, layar kelas kini menampilkan satu opsi pilihan tambahan untuk Ryoga. Benar sekali, itu adalah kelas sang pengendali jiwa. Ini adalah kelas luar biasa yang menggunakan sisa-sisa raga atau jiwa sebagai sumber kekuatannya. Sebagai bonus pertamanya, dia langsung mendapatkan sebuah sifat unik yang sangat epik bernama Penuntun Alam Baka. Sifat luar biasa ini mampu mengurangi konsumsi kekuatan spiritual hingga 20% saat mengaktifkan atau menjaga sihir pemanggilan. Melihat hal itu, Ryoga tersenyum puas. Dia pun mulai menyadari kalau dirinya sekarang baru mengantongi 2 buah kemampuan utama, yaitu kemampuan kebangkitan bayangan tingkat E, serta pengendalian tulang yang juga berada di tingkat E, untuk sihir kebangkitan itu sendiri. Dia kini mampu merubah raga yang ditinggalkan menjadi seorang petarung tangguh tanpa roh. Sementara untuk pengendalian tulang, jurus ini memberinya akses penuh untuk menyalurkan sihir ke dalam struktur tulang agar bisa bergerak sesuai dengan perintahnya. Dan berkat fakta gila bahwa dia telah memutar ulang waktunya, peringkatnya pun ikut kembali ke titik nol. Jadi, meskipun semua wawasan tentang sihir jiwa dari cincin itu sudah terekam kuat di kepalanya, dia masih belum bisa menggunakan jurus-jurusnya. Ryoga sadar betul, dia sama sekali tidak bisa melawan aturan mutlak dari level dan peringkat bintang transistem ini. Dengan mengikuti jalurnya, dia bisa menembus bintang ke-7. Tapi tunggu dulu, dia tidak akan pernah mencapai bintang ke-9, ranah transendensi sejati. Dengan cara yang biasa-biasa saja. Ryoga sadar sekadar menguasai sihir gelap sejak awal tuh nggak cukup. Buat mengalahkan Dmitri, dia butuh yang namanya bintang pelindung. Ngomong-ngomong soal bintang pelindung, ini tuh rasi bintang epik yang ngasih perlindungan absolut buat para hunter. Nggak lama kemudian, Ryoga langsung berkemas menuju kuil Kronos. Ini rasi bintang kuno yang cahayanya udah redup total setelah dikalahkan Zeus dan para dewa Olympus. Tragis banget kan? Sampai di kuil Ryoga, tanpa ragu ngeluarin artefak rusak dan bam! Dia hancurin langsung di atas altar. Pemandangan langsung berubah drastis. Tiba-tiba aja, Ryoga udah berdiri di dimensi sang Raja Titan yang terlupakan. Kronos! Gila! Kronos ngamuk. Nanya siapa yang berani ganggu ketenangannya. Tapi Ryoga, cowok ini, malah santai banget nyapa si Dewa Raksasa. Kronos mendekat perlahan. Lalu matanya tertuju pada artefak hancur di tangan Ryoga. Dia langsung nanya, apa Ryoga habis memutar waktu? Dan Ryoga mengangguk santai. Jelas Kronos terkesan. Itu bukan sihir sembarangan loh. Tapi pertanyaannya sekarang, buat apa Ryoga repot-repot bangunin dia dari tidur panjang? Buat yang belum tahu, Kronos itu ayah Poseidon, dewa yang saking takutnya sama ramalan kehancuran Titan, sampai nekat menelan anak-anaknya sendiri. Tapi uhungnya, dia dirampas habis-habisan sama Olympus dan dibuang gitu aja. Nah, Ryoga yakin 100% nih, si Kronos pasti masih dendam ke Suma. Waktu akhirnya jawab pertanyaan Kronos, Ryoga langsung nembak, mau balas dendam nggak? Kronos jelas kaget luar biasa. Dia nanya tajam, apa maksud Ryoga ngomong gitu? Dengan senyum percaya diri, Ryoga bilang, dendam itu bisa terbalas. Asalkan Kronos mau jadi bintang pelindungnya sekarang juga. Mendengar itu, amarah Kronos meledak. Beraninya manusia rendahan ikut campur dalam urusan balas dendamnya. Begitu pikir sang dewa yang lagi murka ini. Apa manusia bisa menghancurkan Olympus? Tangan raksasanya terulur mengancam Ryoga. Tapi cowok kita ini nggak gentar. Dia langsung bongkar rahasianya. Bahwa dia berhasil mencapai bintang ke-9 tanpa bantuan konstelasi manapun. Dan tebak, siapa targetnya? Yap, Zeus adalah salah satu dewa yang pengen dia hancurkan. Ternyata ambisi Ryoga jauh lebih gila. Dia mau meruntuhkan 7 keluarga besar. Bukan cuma klan Romanov doang. Ryoga jelasin, kalau keluarga besar ini tumbang,
pengaruh Olympus di bumi bakal hancur total. Dan itu bakal jadi awal manis buat balas dendam mereka. Kronos mendengus remeh. Dendam. Buat sang Titan, rencana yang baru aja diomongin Ryoga itu cuma ambisi sepele anak kecil. Dewa itu mengakui, Ryoga memang lumayan kuat buat sekadar mengaktifkan jam purbanya. Tapi dia negasin satu hal penting. Manusia pilihan konstelasi nggak mungkin bisa berjalan di jalur pengguna sihir kegelapan. Kronos terang-terangan nolak bergabung sama kekuatan yang menentang takdir alam semesta. Elemen mereka itu ibarat siang dan malam. Ryoga tersenyum simpul. Mungkin itu benar buat Dewa Waktu, tapi tunggu dulu. Aturannya bakal beda cerita kalau kita bicara soal sang Dewa Panen. Logikanya, kontra konstelasi itu terbentuk dari kecocokan asal-usul dan sifat dasar. Bukan sekadar soal kekuatan besar. Intinya, Kronos ini Dewa Panen dan Waktu. Sabit besarnya, itu simbol panen raya, yang kebetulan juga melambangkan akhir kehidupan di dunia ini. Panen dan akhir kehidupan itu sama-sama mewakili siklus kebangkitan kembali. Artinya, mereka juga sedikit mendobrak aturan alam. Kronos langsung naik pitam dengar argumen itu. Dia membentak Ryoga, nggak terima kenapa sang dewa disamakan dengan kekuatan akhir dari segala sesuatu. Sang Titan nyuruh bocah itu jangan terlalu sombong. Tapi Ryoga membalas telak. Nyuruh dewa tua itu buat menyingkirkan gengsinya sebentar aja. Ryoga nanya tajam, mau terus hidup tanpa nama dan kekuatan? Dia bahkan nantangin. Silakan aja jadi kakek tua keras kepala kalau memang mau diinjak-injak. Olympus selamanya. Menohok banget. Cowok kita ini tegas bilang, dia jauh-jauh datang ke sini karena yakin Kronos bakal milih balas. Dendam, meski harus merubah jati dirinya sendiri. Ryoga terus mendesak Kronos buat bergabung. Tujuannya satu, merebut kembali kekuatan mereka untuk meratakan Olympus sampai rata sama tanah. Jauh di lubuk hatinya, Ryoga sadar betul. Satu-satunya jalan buat menang cuma dengan bantuan Kronos. Dan dia sama sekali nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Perlahan, Kronos tersenyum misterius. Dia bilang, dendamnya belum padam sedikit pun. Tapi, Ryoga harus membuktikan dulu kalau dia pantas jadi wadah kekuatan sang dewa. Dia mastiin, apa Ryoga siap menanggung rasa sakit luar biasa akibat membalikan sifat dasar elemennya. Tapi Kronos menantangnya untuk bertahan. Kalau Ryoga bisa ngelewatin ini, posisi bintang pelindung absolut bakal resmi jadi miliknya. Ryoga sedikit kaget. Si dewa tua ternyata nggak suka buang-buang waktu. Dan dalam sekejap mata, Kronos mengulurkan tangannya. Dia siap mengangkat Ryoga jadi sang orang suci pilihannya. Ryoga sempat bingung. Orang suci macam apa? Tapi belum sempat otaknya mencerna. Energi brutal Kronos langsung masuk dan meledak di dalam tubuhnya. Jadi gini, orang suci itu menerima kekuatan ilahi murni. Masalahnya, Ryoga udah punya elemen kegelapan pekat. Hasilnya, dua kekuatan berlawanan ini bentrok gila-gilaan dari dalam. Ryoga sangat kewalahan menahan tekanan ini. Tapi dia tahu pasti, kalau dia sampai pingsan sekarang, melayang sudah satu-satunya kesempatan emas buat dapat bintang pelindung hebat. Tubuhnya ambruk, bertumpu pada lutut tapi menjera. Gak ada di kamusnya. Dia berhasil bertahan dengan gigih. Gak lama, cowok itu kembali ke Jepang bawa senyum kemenangan karena kontraknya sukses besar. Kini, sang raksasa Kronos berdiam di dalam pikirannya. Dan tebak, si dewa sampai tercengang melihat betapa drastisnya dunia udah berubah sekarang. Ryoga benar-benar dibuat pusing dengan betapa cerewetnya Kronos. Maksudku, jujur saja ya, dewa ini sekarang sama sekali tidak punya pengikut, tanpa sisa kekuatan, dan nol perlindungan suci. Kronos memang berhasil kembali sebagai sebuah rasi bintang agung. Tapi dia malah terpaksa mengambil peran sebagai sang pencabut nyawa. Hanya gara-gara senjata sabit raksasanya itu, Ryoga pun langsung sadar. Yah, semuanya kini bergantung padanya. Dia harus membangun segalanya benar-benar dari nol, agar sang dewa bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Sang dewa mengaku sangat kegirangan, karena sudah lama sekali tidak seaktif ini. Dia lalu mendesak Ryoga untuk segera menyebarkan namanya ke seluruh penjuru dunia. Mengingat pemuda itu sekarang telah resmi menjadi seorang Saint. Asal tahu Saka Saint adalah kelas dengan peringkat tertinggi mutlak dalam jalur pendeta suci. Ryoga sampai geleng-geleng kepala, tak percaya Kronos baru saja mengubah seorang ahli pembangkit bayangan menjadi pendeta suci. Tidak hanya itu, cowok kita ini juga berhasil mendapatkan sebuah keahlian baru yang luar biasa. Saint of the White Knight. Ini pada dasarnya adalah mantra suci hebat yang otomatis menghapus setiap penalti merugikan saat dia menggunakan berbagai keahlian pembangkit bayangannya. Ditambah lagi dia sekarang memiliki Life Drain. Mantra suci mematikan ini bisa menyerap energi kehidupan target secara langsung. Dan asyiknya lagi, energinya bisa dipakai untuk memperkuat fisik atau sekadar sebagai elemen pemulihan tubuh. Kekuatan ini bisa dibilang seperti energi suci murni, namun telah tercampur sempurna dengan aura kegelapan dunia bawah. Keren banget kan? Para pendeta
biasanya memakai kekuatan suci pemberian dewa. Sedangkan ahli bayangan murni memakai energi spiritual. Dan sungguh, ini adalah pertama kalinya Ryoga mendengar ada yang bisa menggabungkan kedua hal. Bertolak belakang itu sekaligus. Ryoga langsung menegur Kronos, mengatakan bahwa memanggil pasukan bayangan sambil memakai keahlian suci seorang saint di saat bersamaan itu benar-benar seperti memakai jalan pintas atau curang. Kronos lalu tersenyum tipis dan memberitahu Ryoga, dia bukanlah sekadar bintang pelindung biasa. Karena dia tidak memilih pemuda itu hanya untuk menjadi wakilnya saja. Fakta itu langsung menghantam Ryoga keras-keras. Semuanya sudah direncanakan matang-matang dari awal. Kronos pun tertawa terbahak-bahak, dengan bangga mengingatkan bahwa dia dulunya adalah sang Raja Dewa. Ryoga hanya bisa tersenyum lebar. Dia memutuskan untuk langsung meluncur ke Ancient Garden karena, hey, tempat mana lagi yang lebih sempurna untuk menguji kekuatan baru yang gila ini. Nah, kalau kita membahas soal gerbang misterius ini, gerbang itu pada dasarnya adalah portal penghubung menuju dimensi lain. Ada jenis alur yang langsung menghilang begitu penguasa dan intinya dihancurkan. Namun, ada juga tipe permanen yang terus ada, dan coba tebak, Ancient Garden termasuk dalam kategori portal permanen ini. Syarat wajib untuk memasukinya hanyalah tingkat 1 bintang. Dan tempat ini tergolong sebagai portal dengan ukuran menengah yang lumayan luas. Karena wujudnya yang permanen dan punya batas minimal level 1 bintang. Tempat ini praktis menjadi taman bermain yang sangat mudah diakses oleh para pemburu pemula. Sesampainya di pintu masuk portal, pemuda tangguh kita ini langsung melihat banyak pemburu lain yang sedang sibuk berteriak mencari anggota tim. Dulu, Ryoga juga sering berkeliling melakukan hal merepotkan seperti itu. Tapi jujur saja ya, usahanya nyaris tidak pernah membuahkan hasil kelompok yang benar-benar bisa diandalkan. Tiba-tiba saja, seorang ketua kelompok menghampiri Ryoga dengan ramah. Bertanya apakah cowok keren kita ini tertarik untuk ikut bergabung dengan tim mereka. Dengan tenang Ryoga menolak tawaran itu dan bilang dia baik-baik saja sendiri. Pria itu sedikit canggung dan malu, lalu bertanya dengan nada khawatir. Apakah Ryoga akan selamat sendirian? Mengingat dia terlihat seperti pemburu pendatang baru, tapi anggota tim si pria langsung menariknya mundur. Menyuruh ketua mereka untuk tidak repot-repot mempedulikan Ryoga. Toh, bocah itulah yang dengan sombong menolak tawaran emas mereka tadi. Di sisi lain, Ryoga justru merasa sangat gembira bisa bergerak sendirian. Tentu saja, karena ini adalah saat yang paling tepat untuk menguji kemampuan super barunya secara bebas. Begitu menjejakkan kaki di dalam Ancient Garden, Ryoga langsung menyadari betapa sunyinya tempat itu. Instingnya berkata, ini pasti jebakan standar di mana monster akan muncul tiba-tiba. Benar saja. Belum juga kalimatnya selesai, seekor goblin langsung menerjang ganas dari arah belakang. Tapi hey, ini Ryoga! Dengan gerakan secepat kilat, dia menghindar begitu santai. Membuat pertahanan monster hijau itu terbuka sangat lebar tanpa ampun. Dalam sekejap mata, tangan Ryoga sudah mencekik leher makhluk itu. Dia bahkan tersenyum tipis. Berterima kasih karena monster itu sudah repot-repot mengantar nyawa. Langsung ke hadapannya. Tanpa membuang waktu, Ryoga mengaktifkan kemampuan bawaannya, The White Knight. Aliran energi spiritualnya seketika berubah wujud menjadi kekuatan suci. Tidak berhenti di situ, dia langsung merapal Life Drain untuk menyedot habis seluruh energi si Goblin. Makhluk hijau itu menjerit ketakutan saat seluruh tenaga vitalnya terkuras habis tanpa sisa. Di detik yang sama, Ryoga baru menyadari satu fakta unik. Ternyata, sensasi memakai kekuatan suci dan energi spiritual itu rasanya hampir tidak ada bedanya. Beberapa saat kemudian, proses penyerapan energi itu akhirnya selesai. Dan dia dengan santai melempar tubuh kaku monster malang tersebut ke tanah begitu saja. Tepat pada saat itu juga, mata Ryoga terbelalak kaget. Dia melihat layar statusnya melonjak naik. Dia sungguh tidak menyangka, hanya dengan menyerap energi monster liar seperti ini, dia bisa terus meningkatkan kekuatan dasarnya. Otak jeniusnya langsung melakukan perhitungan cepat. Ya, hanya dengan menumbangkan 25 goblin saja, dia sudah dipastikan akan melesat naik 1 tingkat penuh. Dan seperti biasa, Kronos kembali muncul. Dia bertanya dengan nada menggoda apakah Ryoga menyukai mainan barunya. Sambil tersenyum, pemuda kita ini mau tidak mau mengakui bahwa kekuatan barunya benar-benar gila dan luar biasa hebat. Berhubung sekarang sudah ada tubuh goblin yang tergeletak menganggur, Ryoga memutuskan untuk mengetes kemampuannya membangkitkan pasukan bayangan. Dia merapalkan satu kata perintah andalannya. Dan boom, tanpa hambatan sedikit pun, tubuh goblin itu perlahan bangkit kembali. Sebuah sistem notifikasi langsung memberitahunya bahwa karena tingkat kesempurnaan zombie ini sangat tinggi, status bertarung si goblin bayangan meroket tajam hingga 97,2%. Pasukan barunya itu secara resmi mendapat peringkat 1 bintang, dan Ryoga langsung tersenyum puas. Tahu betul bahwa bawahan kecilnya ini pasti bisa menggantikan beban kerja 1 orang penuh di dalam tempat ini. Di tengah rasa senangnya,
3 siluet zombie liar perlahan muncul dari kegelapan di kejauhan. Sebuah kebetulan? Tentu tidak. Bagi Ryoga, ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan mereka sebagai subjek uji coba berikutnya. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan goblin bayangannya melesat maju menerjang kawanan itu. Dengan sangat ganas, pasukannya berhasil menangkap dan mengunci salah satu musuh dengan erat. Makhluk bayangan itu membanting sasarannya ke tanah keras-keras sambil menggigit. Salah satu goblin liar lainnya mencoba menebas punggung si pasukan bayangan. Namun kejutan, serangan tajam itu sama sekali tidak mempan pada tubuh mayat hidup tersebut. Sambil bersedekap dada, Ryoga tertawa lepas dan mengejek gerombolan zombie lambat itu. Mengingatkan makhluk-makhluk bodoh tersebut bahwa mantan teman mereka sekarang adalah prajurit, keabadian yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan. Sekalipun mereka menyerang titik paling vitalnya bertubi-tubi. Dalam sekejap, Ryoga menangkap satu musuh dari belakang, lalu menyedot habis tenaga vitalnya. Kemudian, dia berbalik penasaran dan mencoba merapal life drain pada sisa tubuh yang baru saja ditumbangkan oleh prajurit bayangannya tadi. Kejutan luar biasa. Trik ini berhasil. Senyum lebar menghiasi wajah Ryoga, menyadari betapa mudahnya kendali sihir ini. Kesempatan emas. Tanpa ragu, dia langsung menaikkan tempo permainannya ke level maksimal. Ada rahasia turun-temurun di dunia pemanggil bayangan. Kalau kau bisa menundukkan target pertama, separuh jalan menuju puncak sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Gampangnya begini, memanggil bawahan pertama itu ujian paling berat. Begitu kau melewatinya, sisanya mengalir mulus, seperti air terjun. Cuma butuh waktu singkat. 4 bawahan goblin kini setia menanti perintahnya. Dan Ryoga langsung melepaskan mereka untuk menyerbu kerumunan goblin liar di sana. Pertarungan super sengit pun langsung meledak. Coba bayangkan ini. Seekor goblin liar menancapkan pisaunya kuat-kuat ke bawahan Ryoga. Lalu dia panik setengah mati saat menyadari serangannya itu sama sekali tidak mempan untuk menjatuhkannya. Kronos justru terlihat kurang terkesan melihat kekacauan di medan pertempuran ini. Dia menantang Ryoga untuk bertarung dengan lebih elegan. Tapi hey, Ryoga cuma tertawa dan menyuruhnya terbiasa. Karena gaya brutal inilah cara sejati seorang pemanggil bayangan beraksi. Tidak lama setelah itu, sebuah notifikasi muncul. Ryoga telah mencapai batas maksimum pasukan bayangan yang bisa dia kendalikan, yaitu tepat 20 bawahan. Saat pertempuran terus memanas, 3 goblin memilih kabur terbirit-birit. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah api melesat entah dari mana. Langsung menumbangkan para goblin malang itu dalam sekejap. Ryoga sigap menghentikan pasukan goblinnya. Lalu dengan suara lantang dia menyuruh siapapun yang bersembunyi di sana untuk segera keluar. Trio yang sebelumnya sempat merayunya untuk bergabung ke dalam tim, akhirnya menampakkan diri. Ryoga menyipitkan mata, dia langsung merasa sangat familiar dengan wajah mereka. Gila, ternyata mereka adalah si kembar pemburu bayangan. Ekspresi ceria Ryoga mendadak berubah menjadi sangat dingin saat kenangan lama menghantamnya. Di kehidupan masa lalunya, merekalah pemburu yang dikirim untuk melenyapkannya. Pemburu bayangan kembar ini, Yuma dan Yukarendo, punya reputasi luar biasa. Ryoga ingat betul betapa merepotkannya mereka dulu. Tapi sekarang, mereka terlihat sangat amatir. Ini masuk akal sih. Mengingat mereka masih berstatus sebagai pemburu bintang 1. Tapi anehnya, dulu mereka cuma berdua. Pemuda ketiga di belakang sana, pastilah seorang anggota baru yang belum pernah dia lihat. Kronos membisikkan ide jahil. Menyarankan Ryoga untuk menyingkirkan calon musuh ini sekarang juga. Tapi Ryoga menolak mentah-mentah ide itu. Dia tahu si kembar hanya menjalankan misi masa lalu demi uang semata. Bukan karena mereka punya dendam pribadi kepadanya. Uma dengan ragu bertanya apakah Ryoga yang mengendalikan para bayangan itu. Ryoga sangat memaklumi kebingungan mereka. Karena kelas pemanggil bayangan memang belum populer di era ini. Sambil tersenyum, Ryoga membenarkan hal itu. Otak cerdasnya langsung berputar, dia butuh orang untuk mengangkut barang jarahannya. Dan trio ini terlihat sangat cocok untuk pekerjaan tersebut. Apalagi, dia sangat yakin motif utama mereka menjadi seorang pemburu hanyalah demi lembaran uang. Tanpa basa-basi, Ryoga menawarkan pekerjaan kepada mereka. Dan Yuma terlihat sangat kebingungan mendengar tawaran mendadak itu. Ryoga menjelaskan bahwa dia ingin mereka fokus memungut batu ajaib saja. Pembagiannya, 80 untuknya dan 20 untuk mereka. Ryoga berjanji akan meratakan semua musuh di depan, membiarkan trio ini mendulang uang dengan sangat santai. Mendengar tawaran gila itu, Uma dan teman-temannya langsung berkumpul untuk berdiskusi dengan bisik-bisik yang sangat serius. Yuka meragukan niat baik Ryoga, dan anggota ketiga mengangguk setuju. Jelas saja, mereka belum pernah melihat pemburu yang bisa memanggil pasukan bayangan. Setelah perdebatan panjang yang terasa seperti selamanya, Yuma akhirnya berbalik dan dengan mantap menyatakan bahwa mereka menerima tawaran itu. Tapi Yuma mencoba menawar pembagian 50-50. Dengan santai Ryoga membalas tawaran terbaiknya adalah 70-30. Kalau tidak mau, silakan pergi saja.
Terdesak situasi, Yuma terpaksa menerima kesepakatan itu. Lalu Hyboria mencoba memprotes keputusan tersebut. Tapi Yuma menyuruhnya berhenti bersikap cengeng. Bukankah Ryoga bisa saja menyingkirkan mereka dengan mudah sejak awal? Kalau dia memang berniat jahat, Yuma bisa merasakan kepercayaan diri Ryoga yang luar biasa. Apalagi, dia berani masuk tanpa perlengkapan sama sekali. Instingnya mengatakan, mereka pasti akan panen uang besar kalau terus mengekor di belakang pemuda ini. Tak lama kemudian, trio itu sudah tepar kehabisan napas memungut batu mana. Masalahnya, kecepatan Ryoga sama sekali tidak mengendur. Tanpa terasa, mereka berhasil mengumpulkan tumpukan batu mana yang tingginya sudah seperti gunung kecil. Uma hanya bisa melongo kaget. Dia memang tahu Ryoga itu spesial. Tapi gila, dia tidak pernah menyangka kemampuannya sehebat dan sebrutal ini. Saat mereka bertiga ngos-ngosan mencari napas, Ryoga justru masih asyik meratakan para goblin. Menunggu timnya datang untuk memungut sisa batu mana. Uma dengan gemetar memohon waktu istirahat sejenak. Namun Ryoga, dia malah terus menambah jumlah pasukan bayangan barunya tanpa henti. Di titik ini, trio itu pasrah dan mengakui Ryoga bukan manusia biasa. Beberapa saat kemudian, Ryoga mengecek statusnya setelah sukses menyapu bersih ratusan goblin liar. Ryoga tersenyum puas melihat statusnya. Gila! Total atributnya melesat naik sebanyak 212 poin hanya dalam 3 jam. Penaklukan monster! Dia benar-benar bersyukur memiliki kemampuan menyerap energi yang luar biasa ini. Kemampuannya sangat efisien, sampai-sampai kekuatan dasarnya sekarang sudah melesat setara dengan seorang pemburu tingkat 4. Dengan kekuatan baru yang terus melonjak tajam ini, Ryoga akhirnya tersenyum penuh arti. Sudah waktunya dia melangkah maju untuk memburu sang bos utama. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tiba di singgasana sang bos. Sang raja duduk arogan, dikelilingi pasukan penjaga setianya. Raja Goblin itu meremehkan Ryoga bilang dia cuma cari masalah. Tapi Ryoga, dia langsung balas mengejek, menyebutnya cuma orang bodoh yang sok berkuasa di bukit kecilnya. Yuka buru-buru memperingatkan Ryoga, dia bilang Shaman Goblin ini penguasa wilayah selatan. Cari masalah dengannya. Jelas bukan ide yang bagus. Sang Raja Goblin langsung murka. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Ryoga, memaksanya berlutut memohon ampun. Di saat bersamaan, Ryoga mengerahkan pasukan bayangannya. Dambuk! Pertempuran luar biasa epik langsung pecah di antara mereka. Satu prajurit bayangannya tumbang, bukan masalah. Ryoga dengan santai membangkitkan kembali pasukan yang sudah jatuh untuk menggantikannya. Yuma benar-benar tercengang melihat jumlah musuh yang luar biasa banyak. Tapi Ryoga, dia santai saja mengubah lawan yang kalah menjadi pasukannya sendiri. Tepat saat itu, sang raja berdiri. Dia mengangkat tongkat tulangnya tinggi-tinggi, mulai merapalkan sebuah mantra yang sangat aneh. Tiba-tiba tongkat tulang lain bermunculan, memancarkan gelombang energi ke para goblin. Mata mereka menyala merah seperti orang gila. Sang raja lalu menyombongkan bahwa totemnya itu bisa melemahkan musuh dan sekaligus memperkuat pasukannya secara drastis. Belum sempat dia menyelesaikan kesombongannya, satu prajurit bayangan Ryoga langsung merebut tongkat itu dan mematahkannya jadi 2. Ryoga tertawa mengejeknya, bertanya apa yang baru saja dia sombongkan. Pasukan bayangan itu lalu menyerang sisa totem yang ada, menghancurkannya, berkeping-keping untuk menggagalkan rencana licik sang Raja Goblin. Sang Raja mulai gemetar menahan amarah yang meluap. Saking frustrasinya, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi lagi. Kali ini dia mengaktifkan sebuah kutukan baru, yang dikenal sebagai kutukan kegilaan absolut. Kutukan ini melepaskan aura mengerikan yang sampai membuat Yuma dan kelompoknya ketakutan. Ternyata, kutukan ini bisa meningkatkan kekuatan pasukan Goblin hingga 50%. Para goblin itu langsung membalikan keadaan. Mereka mulai menghancurkan pasukan bayangan dengan ganas, mengurangi jumlah pasukan Ryoga dalam kecepatan yang benar-benar mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, pasukan bayangannya tersisa 8 saja. Ryoga akhirnya menyadari satu hal penting. Tongkat itu adalah senjata pamungkas sang raja. Sejak awal, raja itu kembali mengejek Ryoga tanpa henti. Dia mengungkap bahwa tongkat yang dipegangnya adalah tongkat sakti yang dipenuhi amarah para goblin. Tapi tiba-tiba, Ryoga tersenyum dan bertanya apakah tongkat itu terbuat dari tulang. Dia bilang, sang raja baru saja memberinya kemenangan gratis. Tanpa ragu sedikit pun, Ryoga langsung mengaktifkan kemampuan pengendali tulang miliknya dan mengarahkannya tepat ke tongkat sang raja. Raja itu meronta menahan tongkatnya, tapi gagal. Tongkat itu melesat ke tangan Ryoga, yang seketika menghancurkan efek kutukan kegilaan yang sedang aktif tadi. Parahnya lagi para goblin itu terkena serangan balik. Kekuatan mereka langsung merosot drastis hingga 30%. Sang raja menatap dengan ngeri. Sementara Ryoga justru tersenyum lebar. Dia dengan santai menantangnya untuk mencoba memakai kutukan menyebalkan itu lagi. Karena sang raja sangat menginginkan tongkatnya kembali, Ryoga memutuskan untuk mengembalikannya.
Tapi tentu saja, dengan cara yang paling menyakitkan. Dia melemparkan tongkat itu secepat kilat. Tongkat itu langsung menusuk sang bos telak, membuatnya tumbang dan lenyap seketika. Ryoga menyerap energi kehidupannya. Dan wow! Dia terkejut melihat statusnya meningkat jauh lebih banyak dari biasanya. Karena ini energi seorang raja. Tepat sebelum dia menyerap semua energi esensi dari monster itu, Ryoga bergegas maju untuk mengambil sedikit sampelnya ke dalam sebuah botol. Dia lalu menoleh ke arah Yuma dan krunya dengan ceria, mengatakan bahwa dia akan menyerahkan tugas bersih-bersih sisa pasukan ini kepada mereka. Yuma dan teman-temannya hanya bisa melongo, tak percaya. Mereka sekarang harus mengurus tumpukan sisa pasukan goblin yang jumlahnya luar biasa banyak ini. Beberapa saat kemudian, kelompok itu melangkah keluar dari gerbang. Dan coba tebak, para pemburu di luar benar-benar tercengang melihat betapa banyaknya batu mana yang mereka bawa pulang. Ryoga memuji kerja keras mereka yang luar biasa. Dia lalu bertanya apakah mereka berencana membawa semua batu mana ini ke toko di daerah Natsuwa Barat. Tapi Yuma meyakinkannya bahwa mereka akan mengurus penjualannya sendiri demi memastikan mereka mendapat harga yang paling adil. Itu pun jika Ryoga bersedia mempercayakan urusan penting ini kepada kelompok mereka. Ryoga mulai iseng menggoda mereka. Bertanya apakah mereka benar-benar berharap dia akan langsung percaya begitu saja. Melihat wajah ketiga orang itu langsung berubah cemas dan panik. Ryoga cepat-cepat tertawa dan bilang kalau dia cuma bercanda untuk mencairkan suasana. Ryoga lalu penasaran berapa perkiraan harga jual semuanya. Uma dengan yakin menjawab kalau totalnya mungkin bisa menembus rata-rata sekitar 6 juta. Ryoga lalu mengeluarkan tongkat Raja Goblin dari tumpukan barang rampasan. Tapi Yuma pesimis. Bilang kalau barang itu nilainya pasti sangat kecil. Waktu Ryoga bertanya apa alasannya, Yuma menjelaskan bahwa ada banyak batasan dan pilihan efeknya kurang menarik. Ternyata, tongkat sakti itu cuma bisa dipakai oleh para pendeta untuk memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Sayangnya, itu bisa mengikis kewarasan penggunanya. Ya, tongkat itu memang menambah kekuatan spiritual secara drastis. Tapi, di saat bersamaan, hanya kelas pendeta yang bisa memakainya. Karena situasinya begini, Ryoga memutuskan untuk mengambilnya saja. Dia bilang mereka bisa memotongnya dari jatah pembagian untungnya. Tapi Uma langsung menolaknya dengan tegas. Uma jujur bilang mereka tidak mungkin mendapatkan semua ini tanpanya. Jadi, mereka sepakat untuk membagi hasil penjualannya, seolah-olah tongkat itu tidak pernah ada. Dari awal, Uma bertanya pada teman-temannya, apakah mereka setuju dengan keputusan ini? Dan mereka semua langsung mengiyakan. Dalam hati, Ryoga benar-benar senang, karena sifat jujur inilah yang dia sukai dari kelompok ini. Dengan senyum ceria, Ryoga berjalan pergi dan menyarankan agar mereka bertemu lagi besok. Keesokan harinya, kejadian epik ini terulang persis seperti hari sebelumnya. Dan bahkan kali ini jauh lebih gila. Bro, Yuma langsung ambruk ke tanah. Benar-benar kehabisan tenaga. Dia ngedumel, boro-boro bisa bertahan 1 hari penuh. Tasnya saja sudah mau meledak saking penuhnya. Ryoga nggak mau memaksa mereka. Dengan santai, cowok ini menyuruh kelompok itu untuk jalan duluan saja tanpa dirinya. Begitu mereka pergi, Kronos langsung penasaran. Kenapa Ryoga sengaja membiarkan mereka pergi? Wah, Ryoga lumayan kaget loh. Nggak nyangka Kronos bisa membaca rencananya dengan begitu mudah. Alasannya simple. Dia nggak mau ada yang mengintip aksi kerennya nanti. Ryoga pun langsung melesat menuju area utara dari taman itu. Di sana, kejutan menanti. Sekawanan monster katak mencegatnya, dan boom! Pertarungan super sengit antara pasukan goblin miliknya melawan para katak pun pecah. Tapi, tunggu dulu. Monster katak ini ternyata jauh lebih keras kepala. Mereka dengan ganas sukses mengikis habis jumlah pasukan goblin milik Ryoga. Ryoga sih, santai saja. Status para katak memang lebih tinggi. Tanpa panik, dia langsung mengayunkan tongkat tulangnya dan mengaktifkan sebuah jurus kejutan. Uhan Ninja. Efeknya super berguna. Jurus ini bakal meredam kekuatan serangan fisik lawan setiap kali mengenai targetnya. Tongkat itu mendarat telak di tubuh si manusia. Katak, sang monster mengamuk, memuntahkan cairan racun super berbahaya langsung dari mulutnya. Ryoga menghindar secepat kilat, lalu bam! Dia melepaskan tongkat itu, melesat kencang, layaknya sebuah rudal yang siap menghancurkan. Sega lanjut. Tapi, ada satu masalah kecil. Mengendalikan tongkat sekaligus membangkitkan pasukan secara bersamaan? Wah! Itu menguras energi jauh lebih cepat dari dugaannya. Mundur? Nggak mungkin. Ryoga justru makin gila. Membangkitkan manusia katak yang tumbang untuk bergabung menjadi pasukan barunya. Usahanya berbuah manis. Nggak lama setelah itu, notifikasi sistem berbunyi dengan ceria. Dia baru saja naik ke level 6. Sebuah senyum licik terukir di wajahnya. Kalau begini terus, kekuatannya sebelum kembali ke masa lalu akan segera pulih. Dan jujur saja, dia sudah gatal ingin memburu Dmitri. Beberapa saat kemudian, pemandangan berganti. Ryoga kini melangkah santai menuju sebuah reruntuhan kuno. Sambil menggenggam erat jantung si manusia,
katak di tangannya. Kronos yang kebingungan langsung bertanya, "Buat apa benda itu?" Ryoga cuma tersenyum tipis dan menyuruhnya diam. Dia butuh fokus tingkat tinggi sekarang. Kata Ryoga, sesuatu yang benar-benar spektakuler akan terjadi. Tepat saat dia meneteskan ramuan dari dukun goblin ke atas jantung katak tersebut. Begitu diteteskan, wes, benda itu memancarkan aura yang super misterius. Ryoga memamerkan pengetahuannya ini adalah kunci menuju area rahasia, yang normalnya baru akan ditemukan bertahun-tahun lagi. Ting! Sistem langsung memberikan pengumuman heboh. Dia sukses membongkar rahasia paling tersembunyi dari taman kuno tersebut. Dan dalam sekejap mata, tubuhnya langsung diteleportasi menuju area ujian kuno yang legendaris. Cahaya memudar, dan Ryoga kini berdiri di tengah sebuah arena megah. Sistem kembali berbunyi, mengonfirmasi bahwa dia resmi memasuki medan ujian kuno. Dulu, sebelum mengulang waktu, dia pernah menemukan tempat ini. Sayangnya, karena masih berpangkat bintang 2, dia terpaksa dilarang masuk oleh sistem. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan meledak tepat di depannya. Dan dari dalam cahaya itu, sesosok monster perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. Sistem menjelaskan aturannya, ujian ini cuma boleh diikuti satu orang. Di sini, Ryoga benar-benar harus membuktikan seberapa besar nyali dan potensi yang dia miliki. Kejutan besar! Monster yang harus dia hadapi ternyata adalah seorang manusia naga. Dan dia ditugaskan untuk, sebentar, bertahan hidup selama 10 menit penuh demi sebuah hadiah utama. Dulu, para konstelasi agunglah yang menyuruh pasukan naga membangun arena ujian kuno ini. Demi menyeleksi pemburu paling berbakat. Melihat wujud mengerikan monster itu, Kronos langsung menggoda Ryoga habis-habisan. Dia tertawa, meledek kalau Ryoga pasti bakal tepar dalam hitungan 10 detik saja. Sambil nyinjir, Kronos bercanda ingin mencari perwakilan baru saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ryoga tahu persis, kekalahan sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Lagi pula, meski lawannya berasal dari ras naga yang luar biasa, kekuatannya sudah ditekan habis-habisan untuk setara dengan level bintang 1. Ya, tapi tetap saja, Ryoga sama sekali nggak meremehkan musuh. Dia tahu, pertarungan ini nggak akan semudah membalikkan telapak tangan. Tepat saat si manusia naga bersiap menerjang, Ryoga malah menyuruhnya berhenti. Dia minta waktu sebentar untuk mengutak-atik pasukan manusia kataknya. Wah, santai banget. Ryoga bertaruh pada satu logika konyol. Biasanya, musuh yang baik hati pasti bakal menunggu karakter utama selesai melakukan transformasi kan? Tanpa buang waktu, cowok ini langsung merombak struktur racun pasukan kataknya dari racun biasa, berevolusi menjadi cairan wabah super mematikan. Hasilnya, mereka semua langsung bermutasi menjadi barisan zombie pembawa wabah. Kronos benar-benar melongo. Dia kaget setengah mati melihat aksi perombakan mendadak yang super nekat ini. Sambil pamer, Ryoga mengingatkan kalau dulunya dia itu ahli sihir bintang 9 loh. Lalu dengan songongnya, dia mempersilakan si manusia naga untuk mulai menyerang. Sang manusia naga langsung melesat maju bagai badai. Tapi, pasukan katak mencegatnya di tengah jalan. Mereka melompat brutal, mengunci setiap inci tubuh musuh sambil menggigitnya kuat-kuat. Gigitan itu langsung mengalirkan asam beracun ke dalam sistemnya. Tentu saja, si manusia naga yang murka langsung menghempaskan mereka semua tanpa ampun. Tapi, terlambat. Racun dalam jumlah gila-gilaan sudah masuk ke tubuhnya. Ryoga pun membeberkan trik jeniusnya. Dia sengaja mengorbankan seluruh kekuatan fisik pasukannya. Murni untuk memaksimalkan efek racun tersebut. Kelincahan dan tenaga mereka memang anjlok drastis. Tapi, sebagai gantinya, tingkat mematikan dari racun mereka jadi melonjak gila-gilaan. Dan detik itu juga, bam! Si manusia naga menginjak bumi dengan sangat keras, menciptakan gelombang kejut raksasa yang langsung meratakan pasukan katak ke tanah. Wah, Ryoga lumayan kagum melihat musuhnya masih bisa bertahan dari asam itu. Tanpa ragu, dia langsung mengaktifkan tameng pelindung dari tongkatnya saat sang naga menerjang brutal. Ayunan serangan manusia, naga melesat. Namun ajaibnya, perisai energi yang menyelimuti tubuh Ryoga sukses memblokir hantaman tersebut. Sepenuhnya. Tapi serius deh, Ryoga masih bisa merasakan kekuatan gila dari naga ini. Padahal, racun tadi sudah memangkas separuh tenaganya. Monster itu bersiap menyerang lagi. Tapi tunggu, Ryoga langsung mengaktifkan jurus kendali tulangnya. Bam! Serangannya sukses menembus tangan monster raksasa itu. Monster itu menjerit kesakitan dan langkahnya terhenti. Pasukan manusia kataknya Ryoga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka melompat, menggigit,
dan menyuntikkan dosis racun yang luar biasa banyak ke dalam sistem tubuhnya. Padahal kondisinya sudah sangat melemah, tapi monster naga ini masih saja keras kepala mencoba menghempaskan mereka semua. Ryoga cukup terkesan melihat semangat pantang menyerahnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, dia tahu betul kalau pertarungan ini sudah mencapai batas, akhirnya benar saja. Monster naga itu akhirnya ambruk berlutut. Ryoga dengan sangat tenang berjalan mendekat, lalu mencabut tongkat tulang yang menancap di sana. Karena monster itu sudah sama sekali tidak bisa bergerak, Ryoga mulai menyerap habis semua sisa energi kehidupan yang dimilikinya. Dan pada akhirnya, Ryoga sukses menaklukkan area kuno tersebut. Kronas sampai dibuat kagum luar biasa. Bagaimana bisa anak ini menumbangkan seekor naga hanya dengan pasukan yang terkesan seadanya? Dengan senyum khasnya, Ryoga mengingatkan Kronas kalau dia sudah berjanji tidak akan tumbang di sini. Tiba-tiba, ding! Sistem memberitahukan kalau lambang ketahanan berhasil diukir. Ini bukan barang sembarangan. Efeknya bisa memotong waktu tunda setelah menerima serangan musuh sebanyak 40%. Belum lagi kecepatan penyelarasan mana naik 20%, mencegah efek sempoyongan, dan meningkatkan fokus yang paling gila. Berbeda dari sihir biasa, ini adalah peningkatan kekuatan yang permanen. Intinya, ini adalah lambang tingkat tertinggi yang sangat langka. Ryoga langsung tersenyum lebar karena dia sadar baru saja mendapatkan harta karun yang luar biasa. Di saat yang sama, tatapannya tertuju pada sisa tubuh monster naga tersebut. Kronas yang kebingungan langsung bertanya, untuk apa dia menyimpan hal seperti itu? Ryoga langsung menyimpannya dengan hati-hati. Dia bilang sayang banget kalau dibuang, karena ini akan menjadi bahan baku untuk menciptakan pasukan yang jauh lebih kuat. Tapi, ada satu masalah. Untuk melakukan itu, dia butuh peralatan alkimia tingkat tinggi. Dia jadi teringat seseorang, apakah kenalan alkemis lamanya sudah membuka bengkel kerjanya di masa ini. Setelah keluar dari sana, dia langsung meluncur ke wilayah Saitama. Dan lucunya, tempat ini sama sekali tidak berubah jika dibandingkan dengan kehidupannya sebelum dia kembali ke masa lalu. Begitu dia sampai di depan bangunan tersebut, tiba-tiba, duar, sebuah ledakan super besar terjadi, tepat dari dalam bengkel kerjanya. Ryoga cuma bisa geleng-geleng kepala dan sama sekali tidak kaget. Dia sudah hafal betul dengan kelakuan absurd orang yang akan ditemuinya ini. Pria itu terbatuk-batuk, membuka pintu untuk mengeluarkan asap tebal. Dengan senyum ceria, Ryoga menyapanya dan berkata, akhirnya aku menemukanmu juga. Oh, buat kalian yang belum tahu, alkemis ini adalah orang jenius pertama di dunia yang berhasil menciptakan formula ramuan tingkat menengah yang bisa diproduksi massal. Reputasinya jelas tidak main-main. Di masa depan, dia diakui secara resmi sebagai alkemis nomor 1 di seluruh penjuru Jepang. Namanya adalah Shintani Renya, sosok yang kelak dijuluki alkemis agung. Ryoga dengan santai berjalan mendekat, memperkenalkan dirinya, dan bertanya apakah dia punya waktu sebentar untuk mengobrol. Renya yang masih kebingungan menjawab kalau dia sebenarnya tidak keberatan sama sekali. Tapi dia sangat penasaran siapa bocah ini sebenarnya, karena tiba-tiba saja muncul di depan pintu laboratorium rahasia pribadinya. Dengan penuh percaya diri, Ryoga bilang kalau dia datang untuk menumpang pakai peralatan alkimianya. Mendengar hal itu, Renya seketika merasa agak kesal dan menatapnya curiga. Melihat reaksi itu, Ryoga langsung menyuruhnya santai saja. Dia berjanji cuma meminjam peralatannya. Dan sebagai gantinya, dia punya penawaran yang dijamin menguntungkan mereka berdua. Ryoga dengan santai menebak kalau Renya saat ini sedang frustrasi membuat ramuan pemulih tingkat menengah. Mata Renya langsung melotot kaget. Bagaimana bocah ini bisa tahu rahasianya? Tanpa basa-basi, Ryoga langsung nyelonong masuk ke dalam lab. Dia bilang akan membantu menstabilkan formula ramuan racikannya yang sedari tadi terus-terusan. Meledak itu! Dan benar saja, hanya dalam beberapa menit, Ryoga membuktikan kata-katanya. Renya cuma bisa berdiri mematung. Benar-benar syok melihat kejeniusan di depan matanya. Ryoga paham betul kenapa dia bertingkah seperti orang linglung begitu. Soalnya dalam sejarah aslinya, Renya baru akan menemukan formula sempurna ini bertahun-tahun kemudian. Untuk membuktikannya, Ryoga menyuruhnya memperhatikan baik-baik. Dengan cepat, dia sengaja menggores sedikit lengannya agar terluka sebagai bahan uji coba. Lalu, dia meneteskan ramuan baru itu ke atas lukanya. Ajaib! Goresan itu langsung menutup dan sembuh sempurna seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Renya yang semakin kegirangan langsung mencoba merebut botol ramuan itu dari tangan Ryoga. Tapi dengan cepat Ryoga menarik tangannya mundur dan menolak. Melihat ekspresi memelas pria itu, Ryoga menggodanya dan bertanya, apakah dia sangat menginginkan resepnya. Renya mengangguk cepat, dan Ryoga pun memintanya untuk bekerja sama jika ingin rahasia tersebut. Ryoga berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengajarinya berbagai macam resep rahasia alkimia yang luar biasa dan
Banyak ilmu menakjubkan lainnya, asalkan dia mau bergabung menjadi rekannya. Tapi ada syaratnya. Pembagian keuntungannya harus 60-40 untuk Ryoga. Di dalam hatinya, Ryoga tertawa puas. Dia tahu persis, tidak akan mungkin seorang gila ilmu seperti Renya bisa menolak penawaran super. Manis seperti ini! Setelah mereka berdua resmi sepakat, Ryoga langsung mengeluarkan sisa monster naga raksasa tadi dari penyimpanannya. Tentu saja, Renya kaget bukan main melihat benda raksasa itu. Dengan senyum tipis, Ryoga menjawab, kalau dia ini adalah pengendali makhluk gaib, dan dia berencana mengubah sisa monster ini menjadi boneka tempur spesial miliknya. Menyadari kalau mata Renya berbinar penuh rasa ingin tahu melihat prosesnya, Ryoga langsung menantangnya. Dia mengajak alkemis itu untuk ikut turun tangan membantunya. Tapi Renya langsung bersedekap dan menolak mentah-mentah. Dia beralasan kalau mereka belum tanda tangan kontrak resmi. Jadi buat apa dia repot-repot membantu anak ini sekarang? Pria itu menegaskan kalau dia cuma meminjamkan ruangannya sementara dia memikirkan ulang kerjasama. Ini, Kronos cukup heran dengan sikap defensifnya. Tapi Ryoga diam-diam memaklumi karena trauma masa lalu pria itu. Usut punya usut. Dulu dia pernah menciptakan penemuan luar biasa saat bekerja di Daisei, perusahaan terbesar di negara ini. Sayangnya, bosnya yang licik merampas semua hasil kerja kerasnya itu. Pada akhirnya, dia terpaksa mundur. Dan ya, ini alasan utama kenapa dia sangat sulit percaya pada siapapun. Kronos jelas sangat kecewa mendengarnya. Dia mulai mengoceh panjang lebar tentang bagaimana dunia manusia itu cuma berisi pengkhianatan dan obsesi semata. Tapi santai saja. Ryoga langsung mengingatkannya bahwa dia dan para dewa lain sebenarnya sama saja kelakuannya. Ryoga lalu menatap Renya. Dia tahu betul anak ini masih ragu-ragu untuk tanda tangan kontrak karena belum melihat langsung sehebat apa kemampuannya yang sebenarnya. Karena itu, dia memberi usul menarik. Renya diminta untuk membantunya sedikit, supaya dia bisa melihat sendiri keajaiban yang ada di depan matanya. Dengan setengah hati, Renya akhirnya setuju. Ryoga memberikan sebuah alat, lalu menjelaskan takaran batu tingkat F yang harus dia lelehkan, beserta rasio, pastinya. Dalam sekejap mata, Renya menyelesaikannya. Hasilnya luar biasa. Ryoga sangat terkesan dan langsung menyimpulkan kalau Renya adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini. Sementara itu, Renya cuma bisa melongo, bertanya-tanya apa yang sebenarnya mau dilakukan Ryoga dengan jasad itu. Ternyata, semua proses ini dilakukan demi meningkatkan performa pasukannya. Caranya, menumpuk formula ajaib dan mantra kutukan berulang kali tanpa henti. Setelah 3 hari bekerja keras tanpa henti, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan panel ajaib tersebut. Saat Renya sudah tepar kehabisan tenaga Ryoga, dia masih sangat bugar seolah tidak terjadi apa-apa. Otak Renya dibuat berputar keras. Manusia macam apa Ryoga ini? Dia bahkan bisa membuat jantung jasad kembali berdetak cuma dengan menggunakan aliran mana. Metodenya memang benar-benar gila. Tapi, mau tidak mau, Renya harus mengakui dengan jujur bahwa Ryoga memang punya keterampilan yang sangat luar biasa. Sangat terkesan, Renya akhirnya mengumumkan bahwa dia menerima tawaran aslinya. Mendengar itu, Ryoga langsung memastikan apakah dia benar-benar yakin dengan keputusan besar ini. Renya jujur, butuh waktu setidaknya 2 tahun penuh baginya untuk meracik ramuan penyembuh tingkat menengah. Kalau bukan karena bantuan keahlian luar biasa Ryoga, karena dia sangat penasaran dengan seberapa jauh kemajuan penelitian ini. Dia tegas menyatakan ketertarikannya pada kesepakatan itu. Semuanya terasa begitu menjanjikan baginya. Ryoga tersenyum puas. Dia menyambut baik Renya sebagai alkemis eksklusifnya. Tapi ingat, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, anak ini sudah resmi dianggap sebagai pelayan pribadinya. Benar-benar licik. Fase pertama, akhirnya selesai. Kini, Ryoga sadar. Langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah mencari jiwa yang cocok untuk dijadikan sebagai inti naga Eldritch. Ryoga kemudian melangkah keluar dari laboratorium dengan santai. Dia langsung menghubungi Yuma dan memberitahu bahwa uang bayarannya sudah dia terima. Dia memberikan pujian keren karena sama sekali tidak menyangka temannya itu akan mengirim setiap peser uangnya. Lalu langsung menawarinya pekerjaan baru yang jauh lebih seru. Tidak lama setelah itu, kelompok ini yang sekarang kerennya dipanggil tim pemula. Langsung bertemu dengan Ryoga di dekat perbatasan yang sangat menegangkan. Uma kebingungan. Kenapa datang ke tempat super berbahaya begini? Sejak gerbang utara itu hancur, tempat ini katanya sudah jadi sarang monster yang mengerikan. Ryoga cuma tersenyum misterius. Alasannya, ingin memberi penghormatan pada kenalan lama. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, seekor orc bintang 2 muncul di hadapan mereka. Tim pemula itu langsung panik bukan main. Mereka berteriak memperingatkan bahayanya. Tapi Ryoga malah keheranan. Masih saja mereka meragukan kekuatan penuhnya yang luar biasa ini. Ya sudah,
Waktu yang pas, dia memutuskan untuk memakai kesempatan emas ini demi menguji kekuatan. Dari tulang-tulang yang sudah dimodifikasinya, dengan kendali tulangnya yang epik, dia melesatkan tulang itu ke arah sang orc. Sementara itu, monster raksasa ini juga melemparkan tombak mematikannya ke Ryoga. Sayang seribu sayang, ini lawan yang salah untuk si orc. Ryoga dengan sangat santai mengubah arah laju tulangnya di udara, sangat di luar prediksi. Serangan itu langsung menembus tubuh besarnya, membuat monster itu menjerit kesakitan yang sangat luar biasa. Hebatnya, Ryoga malah memujinya. Dia bilang monster itu ternyata jauh lebih tangguh dari kelihatannya. Karena tebakan kalian benar, Ryoga sebenarnya mengincar bagian jantungnya. Si orc nekat mencabut tulang itu dan menerjang maju. Tapi tunggu, tim pemula langsung beraksi. Yuma menahan lajunya dengan perisai. Disusul ledakan dahsyat yang menghantam orc tersebut. Merasa cukup main-mainnya, Ryoga langsung mengirim 3 tulang sekaligus. Monster itu gagal menangkis semuanya dan akhirnya tumbang seketika. Mengakhiri pertarungan seru ini selamanya. Mata Yuma terbelalak kaget. Dia benar-benar tidak percaya melihat Ryoga yang dengan sangat santai menaklukkan orc bintang 2 barusan. Luar biasa. Tapi Ryoga langsung menyuruh mereka fokus. Pemanasan sudah selesai. Dan pekerjaan utama mereka yang sebenarnya baru saja mau dimulai. Uma yang masih gagal paham langsung memprotes. Dia mengingatkan Ryoga. Bukannya tujuan utama mereka ke sini cuma untuk memberikan penghormatan. Terakhir pada kenalan lamanya, sambil membangkitkan orc tadi menjadi pasukan barunya, Ryoga menenangkan Yuma. Tenang saja, dia tidak lupa misinya. Target yang sedang dia cari itu kebetulan ada di dalam desa para orc tersebut. Ryoga lalu menambahkan bahwa mereka bakal mendulang banyak uang dari sini. Dan bingo! Kata ajaib itu langsung memancing semangat seluruh anggota tim seketika. Ryoga terus menumbangkan para orc tanpa henti. Dan dalam waktu singkat, dia berhasil mencapai level 13. Tapi sayang sekali, sistem tiba-tiba memberitahunya sebuah fakta. Dia sudah melewati batas maksimal penyerapan atribut dari satu ras yang sama. Jadi dia tidak bisa lagi menyerap kekuatan dari para orc ini. Ryoga sama sekali tidak terkejut. Tentu saja, sedari awal dia tahu keuntungan gila semacam ini tidak mungkin bertahan selamanya. Ryoga kemudian memberi usul untuk menyudahi perburuan gila mereka hari ini. Namun, sebelum dia sempat bilang untuk mendirikan tenda, Yuma dan kawan-kawan ternyata sudah sibuk menyiapkan makanan yang lezat. Ryoga langsung menggoda mereka, bilang persiapannya sangat matang. Sambil mendengus, Yuma mengingatkan bahwa ini sudah hari ketiga mereka bertahan hidup dalam perburuan liar ini. Malam harinya, Ryoga memberitahu timnya tentang rencana besok. Mereka akan langsung menyerbu pemukiman orc, mengingat semua atribut kekuatannya sudah meningkat dengan sangat drastis sekarang. Sebelum mereka semua tidur nyenyak, Ryoga menugaskan pasukan orc buatannya untuk berjaga semalaman. Sementara anak-anak itu beristirahat. Ryoga malah duduk tenang di luar tenda untuk menganalisis situasi gila mereka saat ini. Karena levelnya sudah lumayan tinggi sekarang, dia tersenyum menyadari satu hal. Ini saat yang paling tepat untuk membaca pengetahuan baru dari sistem yang baru saja terbuka. Ryoga langsung mengecek perpustakaan rahasia itu, tempat di mana semua ilmu peninggalan sang penguasa keabadian sebelumnya tersimpan rapat. Ada satu buku spesifik yang benar-benar bikin dia penasaran. Tapi sayang banget, sistem langsung nolak mentah-mentah. Ngasih tahu kalau dia butuh level 45 atau lebih buat dapat aksesnya. Nggak kehabisan akal. Ryoga santai aja ambil buku bintang 1 buat dibaca. Padahal di kehidupan sebelumnya, dia udah tembus level bintang 9 loh. Tanpa banyak drama. Cowok tangguh ini duduk manis dan fokus belajar sampai akhirnya, ding, sistem lapor kalau dia berhasil dapat keahlian baru. Besok paginya, Haibota bangun dan langsung teriak histeris gara-gara ditatap tajam sama seekor orc. Ryoga cuma ketawa ngeledek, nanya kenapa temannya itu masih aja jantungan. Padahal udah lihat pemandangan ini tiap hari. Tapi Uma langsung nimbrung bilang kalau orc itu kelihatan beda banget dari kemarin. Beneraha, ada zirah tulang yang melingkar kuat dan badannya juga makin raksasa. Oga nyengir sambil ngaku kalau dia habis modifikasi orc itu sedikit. Hasilnya, mereka sekarang resmi jadi zombie berzirah, punya kekuatan tempur dan daya tahan fisik yang luar biasa gila. Ternyata, Ryoga baru aja menguasai 2 keahlian super keren. Pertama, zirah tulang yang bisa merubah tulang jadi perisai tangguh. Terus yang kedua, manipulasi jaringan fisik. Jurus keren ini bikin dia bisa mengendalikan raga dari target yang udah tumbang. Merasa persiapannya udah super matang, Ryoga dengan tegas ngajak timnya buat langsung gerebek markas para orc. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka sampai di desa target. Para orc di sana langsung pasang kuda-kuda tempur pas sadar ada musuh masuk ke wilayah kesayangan mereka. Gelombang pertama orc maju, tapi Ryoga dengan santainya meratakan mereka pakai jurus kendali tulang. Tebas sana, tebas sini, gampang banget. Dan di momen kritis itu, bos orc muncul bawa kapak raksasa buat bakar semangat pasukannya.
Dia langsung kasih komando serang. Para pemanah orc nembakin hujanan panah ke arah tim pemula. Untungnya pertahanan kokoh Yuma berhasil blokir semuanya. Gak mau kalah, Yuka langsung balas dendam. Dia tembakan panah api yang sukses menembus pertahanan lawan dan bikin pergerakan musuh kacau balau. Krona sampai takjub lihat aksi itu. Dia bilang ke Ryoga kalau cewek ini benar-benar bisa diandalkan di medan tempur. Begitu para orc dapat celah buat nekat serbu tim kita, Ryoga malah senyum tipis dan bam! Dia panggil pasukan orc bayangannya sendiri. Pasukan bayangan itu langsung mendominasi telak. Ryoga sampai senyum puas. Bersyukur banget kemarin dia rajin baca buku dan dapat banyak ilmu berharga. Makin lama bentrokan ini jalan, nyali para orc asli mulai ciut. Tapi Ryoga malah ngasih kode, ngasih tahu mereka kalau ini semua baru pemanasan doang. Pasukan orc bayangan itu langsung ngamuk tanpa ampun. Meratakan pertahanan orc biasa, kayak motong tahu pakai pisau panas. Tiap kali orc biasa coba kasih perlawanan, serangan mereka selalu mentah. Gara-gara keblokir zirah tulang super tangguh. Kalau zirahnya mulai retak atau rusak, Ryoga tinggal santai pakai jurusnya buat pulihin daya tahan pelindung itu secara instan. Nggak cuma itu, dia juga aktifin jurus manipulasi jaringan ke tubuh sisa-sisa orc yang ada di arena. Hasilnya, formasi musuh hancur lebur. Uma cuma bisa melongo, sadar kalau Ryoga itu bukan cuma kuat, tapi levelnya udah beda dimensi. Lihat pasukannya dibantai habis-habisan, Bos Orc langsung ngamuk. Dia aktifin mode beringas yang bikin wujudnya berevolusi. Jadi varian spesial yang jauh lebih ngeri. Tapi Ryoga santai aja. Dia emang udah nebak ini bakal terjadi. Jadi dia sama sekali nggak kaget. Bos Orc raksasa itu langsung melesat secepat kilat ke arah Ryoga. Tapi Ryoga menyambutnya dengan tenang. Ngeluarin tulang super banyak sampai mengurung tubuh si bos kayak masuk ke dalam sangkar burung. Bos Orc itu langsung jatuh berlutut. Susah payah narik tulang yang menahan dadanya. Tapi Ryoga tersenyum dingin. Nggak semudah itu dia lepasin mangsanya. Ryoga malah ningkatin tekanan tulangnya. Menguras habis energi kehidupan si orc sampai monster itu melolong. Menahan rasa sakit luar biasa. Walau kelihatan keren, Ryoga sebenarnya lagi bakar mananya gila-gilaan. Dia baru sadar, ngendaliin 6 tulang raksasa sekaligus tuh bukan mainan anak-anak. Tapi dia nggak punya pilihan lain. Kalau satu aja tulang itu lepas, bos orc ini bakal langsung berontak dan balik menyerang. Setelah mikir cepat, Ryoga tahu satu-satunya jalan keluar adalah menyerang tepat ke pusat kelemahan. Si orc dalam satu serangan fatal, dia kumpulin sisa tenaganya, ningkatin efek serangan sampai mananya sisa 42%. Dan ambrok. Orc itu akhirnya tumbang ke tanah. Karena udah ngos-ngosan, Ryoga tanpa babi bu langsung pakai jurus serap mana. Boom, mananya balik penuh lagi. Sisa orc yang lihat, bos mereka aja kalah telak. Langsung putar balik dan lari kocar kacir ketakutan. Tapi ya kali Ryoga biarin mereka lolos gitu aja. Dia langsung aktifin lagi jurus manipulasi jaringannya. Sel-sel yang udah menempel diam-diam di tubuh mereka mendadak aktif. Mencengkeram kuat dan bikin para orc itu tersungkur telak ke tanah. Kesempatan emas ini nggak disia-siain sama pasukan bayangan Ryoga yang langsung lompat buat menamatkan riwayat musuh-musuhnya. Setelah bentrokan luar biasa itu selesai, batu mana hijau yang bersinar cantik mulai bermunculan dari sisa-sisa lawan mereka. Uma sampai kegirangan, penasaran banget bakal laku seberapa mahal batu-batu luar biasa ini. Tahu nggak hadiah aslinya? Ryoga senyum. Bukan batu mana itu, tapi kapak merah milik si Bos Orc. Senjata tingkat A ini punya daya tahan yang gila banget. Ditempa dari energi merah murni yang pekat, plus ada sihir rahasia yang bikin kekuatan penggunanya meroket drastis. Makin banyak energi musuh yang diserap, makin ganas kapak ini. Ryoga tersenyum puas memegangnya. Berantakin desa orc ini. Beneran sepadan deh. Tanpa basa-basi, Ryoga langsung lempar kapak itu ke Yuma. Gue titip ini ke lo ya. Santai banget kan? Uma langsung semangat 45. Dia janji bakal ngumpulin semua batu mana yang tersisa. Lo istirahat aja, bos. Kita yang urus sisanya. Tapi tunggu dulu. Istirahat? Mana mungkin. Cowok ini malah jalan santai nyamperin sebuah pohon yang, yah, bentuknya lumayan absurd. Keluar, woi. Ngobrol bentar yuk. Sapanya ke pohon itu. Anehnya, Henning. Nggak ada jawaban sama sekali dari sana. Tapi ini Ryoga. Nggak ada kata nyerah. Bam, dia geplak pohon itu pakai tulang keras-keras. Tiba-tiba, pohon itu hidup dan nanya, ngapain sih lo? Wujudnya berubah jadi setengah manusia. Dan coba tebak, Ryoga nyapa sosok ini dengan santai. Kenalin, ini Sora Kashiwagi, sang penyihir petarung legendaris. Aura gelap langsung nutupin sosok itu. Dengan nada curiga, dia nanya, dari mana lo tahu nama gue, bocah? Wah, tensi mulai naik nih. Ryoga cuman ketawa pelan. Ya kali gue nggak kenal. Dia pahlawan yang nahan garis depan 35 tahun lalu. Loh, nahan ombak monster biar nggak turun ke selatan.
Usut punya usut, sebelum balik ke masa lalu, Ryoga pernah jadiin dia satria abadinya. Jepang aja bisa selamat berkat pahlawan super tangguh kayak Sora ini. Sora tuh dulu beneran monster di medan tempur. Namanya melegenda banget di garis depan. Pas awal-awal bencana besar melanda dunia ini. Kerenja lagi, dia ini jenius yang menguasai bela diri sekaligus sihir kelas atas. Makanya julukan penyihir petarung itu nempel banget di dia. Dengar rentetan pujian manis dari Ryoga, raut wajah Sora agak melembut. Dia mikir, oh, ternyata pengorbanan gua dulu nggak sia-sia amat. Tapi Ryoga langsung kasih tamparan realita. Nggak semua pahlawan itu diingat sejarah loh. Sora kaget. Maksud lo apa ngomong gitu? Dengan tatapan tajam, Ryoga balik nanya. Lo inget Naruhito Byakugo? Ya, si wakil ketua dari Serikat Aragiri itu. Kita kilas balik bentar. Di garis depan yang lagi kacau balau, Sora dan timnya benar-benar terpojok. Nyadar situasinya makin gawat, dia langsung kontak pusat minta bantuan darurat. Komandan saat itu, si Naruhito. Lewat radio, Sora teriak panik. Ngabarin kalau masih ada warga sipil yang terjebak di area berbahaya itu. Tapi tebak jawaban bosnya? Bantuan ditarik mundur. Nggak ada yang bakal datang. Sora dan timnya sengaja ditinggal gitu aja di tengah kepungan musuh. Jeng-jeng realita pahit langsung ngehantam Sora. Dari awal banget, mereka ini cuma dijadiin umpan buangan. Gila, kan? Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Naruhito membenarkan. Berkat pengorbanan lo, pasukan utama kita bisa kabur lewat gerbang utara dengan mulus. Wah, asli ngeselin banget. Sora yang emosi berat langsung nuntut jawaban. Apa sih bos sengaja ngirim mereka ke sana? Karena dia tahu banget sifat tim Sora yang gak bakal ninggalin warga sipil sendirian. Dan si Naruhito dengan santainya bilang, udah deh, gak usah dibawa baper sama situasi begini. Bener-bener gak punya hati. Era radio komunikasi itu hancur di remuk Sora. Dengan mata menyala, dia perintahkan timnya, kita lindungi warga sipil sampai batas terakhir kita. Jangan ada yang kabur. Menghadapi rintangan mustahil itu, Sora dan anak buahnya bertarung gagah berani menyelesaikan tugas. Tapi, ya sayangnya, mereka semua gugur sebagai pahlawan sejati di sana. Balik ke masa kini. Ryoga cerita kalau si pengkhianat Naruhito malah dianggap pahlawan besar. Sementara itu, semua catatan heroik tentang Sora dihapus bersih dari sejarah. Sambil geleng-geleng santai Ryoga mancing emosi, tragis banget ya. Lo yang berjuang sampai gugur, tapi malah orang lain yang nikmatin kejayaan, dan namamu dilupakan. Kalau gue jadi lo sih, Ryoga tersenyum miring. Menggoda. Gue gak bakal bisa tenang di alam sana. Asli. Kesel banget pasti. Omongan Ryoga itu sukses, nusuk ulu hati Sora. Dengan emosi meledak, dia membentak keras. Bocah! Gak usah basa-basi, langsung sebut aja maumu apa. Tanpa gentar, Ryoga langsung kasih tawaran gila. Gue bakal bantu lo balas dendam. Syaratnya, lo harus bikin kontrak dan jadi pasukan abadiku sekarang juga. Tada! Ryoga ngeluarin tubuh Dragonian super kuat. Nih, lihat, gue udah nyiapin wadah baru yang mantap banget buat nampung jiwa lo yang keren itu. Sora terdiam sebentar. Jujur, dia tadinya nggak kepikiran buat balas dendam. Tapi, tawaran ini terlalu menggiurkan. Oke, gue mau. Tapi gue punya satu syarat mutlak. Lo bebas pakai kekuatan gue sesuka hati. Tapi ingat, ini baik-baik. Tatapan Sora menajam. Gue nggak bakal mau nyentuh atau ngelukain orang yang nggak bersalah. Titik. Mendengar itu, Ryoga tersenyum simpul. Syarat ini persis sama kayak sebelum dia memutar waktu. Wah, sifat satria sejati emang gak pernah luntur ya. Udah ketebak banget sih. Dari pahlawan sekelas dia. Dengan mantap, Ryoga mengangguk setuju. Dan berjanji bakal pegang teguh kesepakatan keren itu. Kesepakatan terkunci, wos. Jiwa Sora langsung masuk ke dalam tubuh Dragonian itu. Dan boom! Dia resmi bangkit jadi satria andalan Ryoga. Usut punya usut nih. Di kehidupan sebelumnya, jiwa Sora ini cuma dimasukin ke satria tengkorak biasa. Meski akhirnya berevolusi jadi satria super, Ryoga selalu mikir, gimana jadinya kalau dari awal dia kasih wadah yang jauh lebih overpower. Kronos yang amatin dari jauh cuma bisa senyum puas, kepintaran Ryoga emang di luar nalar. Pantas saja dia sengaja merombak tubuh Dragonian itu rupanya buat momen epic ini. Tiba-tiba, ting, layar sistem muncul kasih info rahasia ke Ryoga. Ternyata, satria baru miliknya ini punya potensi untuk terus berkembang. Jadi makin kuat jiwa Sora berlatih, makin brutal juga tenaga yang bisa dia ledakan dari wadah barunya. Itu benar-benar combo yang gak ada obatnya. Ryoga sampai melongo bacanya. Sumpah, kemampuan spesial ini sama sekali gak pernah muncul pas Sora masih pakai wadah tengkorak dulu. Kemajuan yang luar biasa. Plus, gelar penyihir petarung miliknya masih nempel dengan sempurna. Ryoga pun melirik kawan barunya itu. Gimana bro, nyaman gak sama badan barunya? Sambil ngetes beberapa gerakan ringan, Sora menyeringai. Lumayan oke lah. Walau jujur masih jauh di bawah pas gue masih di masa keemasan dulu. Nah loh, ini aja udah kuat banget. Di saat yang sama, ada notifikasi aneh.
naganya belum sempurna. Ryoga bingung. Mikir keras, bagian mana yang dia lewatin sampai hasilnya begini. Tapi ya udahlah, setidaknya ini progres yang jauh lebih mantap dari percobaan sebelumnya. Ryoga langsung aja manggil dia anak buah, dan ngajak cabut dari tempat itu sekarang juga. Sora malah baper. Dia nolak mentah-mentah buat pergi. Soalnya dia paling anti dipanggil dengan sebutan kacung begitu. Terus Ryoga nanya, apa harus pakai nama lamanya aja? Tapi dia makin nolak, bilang kalau nama itu udah dibuang jauh-jauh. Ryoga sampai geleng-geleng kepala. Sumpah, ini orang ngeselin banget. Seingatnya, dulu sifatnya nggak seribet ini deh. Si Sora malah asyik mikir. Dia pengen nama super sangar yang bikin musuh gemetar denger namanya. Tapi, tebak, dia malah pusing sendiri milihnya. Ryoga nyoba kasih ide. Mulai dari Fafnir sampai Tiamat disebutin semua. Dan ya, ditolak mentah-mentah dong. Beberapa menit lewat, mereka berdua masih aja debat kusir soal nama. Ryoga rasanya udah gatal banget. Pengen nonjok muka nih orang. Setelah adu mulut panjang, akhirnya nama Fafnir yang kepilih. Nah, pas mau jalan, Fafnir mendadak nahan Ryoga. Alasannya, dia sadar kalau lagi nggak pakai baju sama sekali. Dia langsung lari ngacir ke gubuk sebelah, narik selembar kain sembarangan. Terus dililitin gitu aja ke pinggangnya. Bener-bener kocak. Akhirnya, Fafnir merasa siap buat berangkat. Di sisi lain Ryoga udah nyaris habis kesabaran ngadepin tingkah absurd partner barunya ini. Singkat cerita, mereka sampai di laboratorium milik Renya. Dan tebak reaksi Renya, dia shock berat. Lihat Ryoga berhasil bikin tubuh itu gerak lagi. Saking takjubnya, Renya langsung muter-muter ngelilingin Fafnir kayak anak kecil. Dia sampai mohon-mohon pengen neliti tubuhnya. Fafnir risih parah. Dia nanya ke Ryoga, boleh nggak sih orang ini ditonjok? Tapi Ryoga ngelarang. Soalnya gimana pun juga, Renya itu rekan kerja mereka. Gak lama, rombongan Yuma mendadak muncul di sana. Mereka pamit mau jalan ke Tokyo buat ngurusin barang-barang berharga hasil rampasan mereka. Dan Ryoga dengan santai langsung kasih lampu hijau. Begitu mereka semua pergi, Ryoga langsung ngeluarin bos ork tadi. Yep, dia punya rencana khusus buat monster ini. Renya kepo dong. Nanya dia mau bikin apa. Ryoga mancing, penasaran ya? Tapi Renya ngelak, ngaku tangannya nyaris putus pas terakhir kali bantu ngeracik ramuan bareng dia. Tapi ujung-ujungnya, tangannya gerak sendiri ngeracik ramuan lagi dong. Sumpah, rasa penasarannya itu bener-bener nggak bisa ditahan. Lagian, dia tahu persis kalau hasil kerjaan Ryoga itu selalu melampaui ekspektasi. Jadi, mana mungkin dia bisa cuek begitu aja? Mustahil. Ryoga mulai eksekusi tubuh ork itu. Dia bersihin semua sisa tubuhnya sampai bersih total. Pas udah kelar, Renya langsung nyodorin cairan ekstrak yang baru aja dia racik. Ryoga nyiram cairan itu ke atas tulang belulangnya buat ngasih efek penguat. Dan boom, tengkorak itu langsung bangkit bawa 2 perisai super tebal. Ryoga langsung sadar. Keputusan paling jenius saat ini, jadikan tengkorak kokoh ini sebagai tameng pelindung pribadinya. Dia ngasih perintah mutlak, tiap kali Ryoga pakai jurus serap energi, tengkorak inilah yang bakal jadi benteng pertahanan utamanya. Renya aslinya agak ragu sih, kerja bareng tengkorak hidup. Tapi Ryoga senyum. Ngejelasin kalau pasukan tulang ini punya keuntungan yang benar-benar gila. Dia bilang gerakannya super ringan. Plus, tulang itu awet banget dan gak gampang membusuk. Beda banget sama zombie yang ada batas waktunya. Tengkorak ini bakal terus eksis, asalkan pasokan energi spiritualnya ngalir terus tanpa henti. Jurus serap energinya itu kan serangan jarak dekat. Jadi, dia emang butuh pengawal tangguh pas mengaktifkannya. Renya cuman bisa melongo. Cowok ini nggak cuman asal bikin pasukan tengkorak, tapi sampai mikirin biaya perawatannya juga. Jenius parah. Habis itu, Ryoga mutusin buat jalan-jalan sebentar. Dia nitipin tengkorak barunya itu ke Renya buat diawasin lama-lama. Renya kaget dong. Dia nanya, mau kemana sore-sore begini? Dan tebak jawaban Ryoga? Dia mau mampir ke bangunan suci Pantheon. Rupanya levelnya baru aja naik, guys. Dan dia dapat panggilan khusus buat nerima mantra suci yang baru. Dengar ini, Renya makin histeris. Selama ini dia nggak pernah nyangka kalau Ryoga itu seorang pendeta. Ryoga ngaku dengan muka datar kalau dia itu orang beriman. Tapi Renya nolak keras. Biar kiamat pun, dia nggak bakal percaya hal mustahil begitu. Ryoga sampai males mau debat panjang. Dia langsung aja ngalihin pembicaraan santai. Nanya soal urusan paten ramuan penyembuh menengah. Mereka udah beres apa belum? Renya ngejawab kalau suratnya bakal turun sebentar lagi. Ryoga senyum puas dan muji kinerja partnernya yang super kilat. Menurut Renya, persaingan di luar sana itu makin gila. Jadi, dia pantang banget buat ketinggalan langkah dari yang lain. Tapi masalah besarnya itu promosi. Soalnya nih, pameran terdekat itu baru bakal digelar tahun depan.
Mendadak Ryoga minta beberapa sampel ramuan itu. Dia janji bakal bantu promosiin gila-gilaan kalau ada kesempatan emas yang lewat. Rey-nya jelas girang banget dengar bantuan itu. Dia langsung nyerahin sampelnya, dan Ryoga ngasih garansi mutlak kalau ini sukses. Uang pasti bakal ngalir deras layaknya air terjun. Di pikirannya Ryoga udah ngebayangin tumpukan harta yang bakal bikin dia jadi konglomerat mendadak, dan mikirin uang aja bikin senyumnya berubah jadi super licik. Sumpah, ngelihat tampang antagonisnya itu, Rey-nya makin yakin, cowok ini bukan pendeta sungguhan. Kelar ngurusin bisnis ini, Ryoga langsung cabut. Waktunya jalan menuju bangunan suci Pantheon. Tempat ini aslinya muncul setelah bencana besar dulu. Orang-orang kumpul di sini cuma buat dapetin berkah dan mantra suci dari rasi bintang. Bahkan, ada beberapa rasi bintang yang terang-terangan minta sesajen dari pengikutnya. Tapi pas Ryoga injak lantai dasar, dia malah kecewa. Kenapa? Karena dia sama sekali nggak ngerasain aura suci dari benda sakti apapun di sana. Sementara itu, dia sama sekali nggak nyangka. Maksudku, mana mungkin barang berharga dibiarkan tergeletak begitu aja, kan? Gak lama, Ryoga udah ngos-ngosan parah. Gara-gara tangganya panjang banget, dia mulai mengeluh sambil bercanda. Dan Cronus cuma bilang mulutnya tajam banget. Tapi ya, Ryoga masa bodoh. Toh dia nggak bakal dihukum cuma gara-gara ngomong jujur, ya kan? Waktu Ryoga nanya seberapa jauh lagi puncaknya, Cronus dengan santai bilang, mereka baru setengah jalan. Astaga, Ryoga langsung mengancam. Kalau di atas nanti hadiahnya ampas. Dia benar-benar nggak bakal tinggal diam. Begitu sampai di atas, hawa langsung berubah. Para rasi bintang yang ada di sana jelas banget menunjukkan muka jijik dan gak suka sama Ryoga. Setelah puas meremehkan Ryoga, Cronus akhirnya turun tangan. Sekarang gilirannya buat daftar ke dalam Pantheon. Dan jeng deng, Ryoga dapat notifikasi super keren. Dia baru aja dapat mantra suci, berkah kelam, dan pasak pembalasan. Berkah kelam ini bikin energi negatifnya makin pekat dan langsung menaikkan status tempurnya. Hilah-hilahan. Kalau pasak pembalasan, ya isinya cuma penjelasan membosankan soal gimana cara menahan serangan. Jadi kita lewati aja. Cronus mulai sombong dan bilang dialah yang berbaik hati ngasih skill itu. Dan jujur aja, Ryoga harus ngaku kalau kemampuannya memang keren banget. Cronus ketawa puas banget. Tapi tiba-tiba ting. Sistem ngasih tahu Ryoga kalau Cronus ternyata kurang status dewanya karena minim pencapaian. Ups. Ketawanya langsung berhenti detik itu juga. Tentu aja, Ryoga nggak melewatkan kesempatan ini buat meledek habis-habisan si dewa yang sok jago tadi. Meski begitu, Ryoga tetap tersenyum puas. Karena sekarang, dia udah jauh lebih kuat. Beberapa saat kemudian, baru aja Ryoga keluar dari Pantheon. Tiba-tiba ada cowok berbadan besar yang menghadang dan mencari gara-gara. Cowok itu, Satake Shigeru, sok kenal banget. Pas Satake mengingatkan soal panti asuhan, Ryoga langsung ingat, oh, ini sih si sampah tukang pala. Ryoga langsung memotong omongannya. Nggak usah so akrab deh. Ryoga masih ingat betul gimana kelakuan buruknya dulu. Dulu ceritanya, ada anak yang melaporkan kelakuan Satake ke direktur. Nah, pas Satake mau menghajar anak itu, Ryoga datang sebagai pahlawan dan langsung ngasih pukulan telak tepat di wajahnya. Balik ke masa sekarang. Dengan senyum mengejek, Ryoga nanya, gimana? Hidungmu yang patah dulu udah sembuh belum, Savage? Satake langsung menggeram kesal. Tapi sebelum dia kelepasan, dia berusaha menahan diri dan sok pamer kalau dia sekarang udah berubah. Dengan bangga Satake menunjukkan lencana di dadanya. Lihat tuh, dia sekarang udah jadi anggota guild Aragiri yang terkenal. Dia mulai merendahkan Ryoga, bilang kalau Ryoga cuma hunter kelas bawah karena baru aja keluar dari Pantheon. Dia memperingatkan Ryoga biar nggak mikir kejadian dulu bakal terulang. Tapi Ryoga malah senyum sinis. Perasaan kau nggak berubah sama sekali dari dulu. Omongan itu bikin Satake meledak, dia nyaris memukul Ryoga. Tapi tiba-tiba sebuah tangan menahan lengannya, mengingatkan kalau mereka lagi di tengah kota. Dan sosok yang muncul ini bukan orang sembarangan. Dia adalah ketua tim penyerang Guild Aragiri, Jomon ragu. Waktu Satake mengadu betapa sombongnya Ryoga. Jomon dengan tenang menyarankan buat pindah tempat biar mereka bisa beresin masalah ini dengan benar. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Jomon sebenarnya cuma mau ngasih pelajaran ke Ryoga karena udah berani mencari masalah sama nama besar Guild Aragiri. Satake malah ketawa meremehkan ide bosnya soal tanding fisik. Menurutnya, melawan Ryoga yang baru jadi hunter itu buang-buang waktu. Tapi hey, Ryoga bukan tipe orang yang mundur dari tantangan. Dengan mata tajam, dia bilang kalau dia siap bertarung. Satake kaget dong. Ryoga tentu aja nggak menyia-nyiakan kesempatan ini buat mengejek lagi. Nanya apa jangan-jangan Satake udah ketakutan duluan. Provokasi itu sukses bikin Satake naik pitam dan bilang nggak ada jalan mundur. Nggak lama, mereka pun sampai di pusat latihan Guild Aragiri. Keduanya masuk ke arena. Tiba-tiba, boom! Ryoga memanggil Fafnir, lalu bilang kalau naga itulah yang bakal bertarung.
Secara dia kan cuma seorang priest, Satake sama sekali nggak khawatir. Di kepalanya, dia masih yakin banget kalau kemampuan Ryoga itu cuma kelas teri. Belum lagi, dia pakai kalung dan cincin yang menaikkan status tempurnya. Begitu semua persiapan selesai, pertarungan pun resmi dimulai. Belum juga maju, Satake udah mulai banyak omong. Dia terus-terusan meledek dan nanya apa Ryoga udah gemetar ketakutan. Ryoga cuma bisa geleng-geleng kepala melihat betapa berisiknya orang ini. Di sisi lain Fafnir malah semangat banget bisa langsung ketemu Guild Aragiri. Sang naga memutuskan buat menguji seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Sambil tersenyum bengis dan bilang dia nggak bakal menahan diri. Tapi tunggu, Ryoga mengingatkan Fafnir buat nggak mengalahkan dia dalam satu serangan. Karena ada sesuatu yang pengen Ryoga uji coba dulu. Fafnir menyeringai dan setuju. Walaupun jujur aja, menahan diri buat nggak langsung menghancurkan lawannya itu lumayan susah. Wah, Satake maju melesat pakai tombaknya. Tapi Fafnir dengan santainya cuma mengangkat kaki buat menghindar. Satake menyerang lagi. Tapi tebak, meleset lagi. Nggak nyerah, Satake terus menyerang dengan kecepatan yang gila-gilaan. Dari pinggir lapangan, Jomon kelihatan terkesan sama gerakan Satake. Yakin banget kalau pertarungan ini bakal selesai lebih cepat dari dugaannya. Tiba-tiba saja, Fafnir dengan santainya menangkap tombak Satake. Dia malah tersenyum mengejek. Bilang kalau serangan selemah itu sama sekali tidak akan mempan untuknya. Satake sekuat tenaga menarik tombaknya kembali. Tapi mustahil, Fafnir malah menceramahinya. Hei bocah, kau menyerang tanpa memikirkan langkah selanjutnya sama sekali. Fafnir menatapnya tajam dan menegaskan, kalau ini pertarungan sungguhan, riwayat bocah itu pasti sudah tamat dari tadi. Fafnir sudah mengepalkan tinju raksasanya, siap menghantam wajah lawannya. Tapi, tunggu dulu. Dia tiba-tiba ingat pesan tuannya untuk menahan diri. Alih-alih meninju, dia mendaratkan tamparan super keras yang bikin Satake langsung sesak napas. Satake jatuh berlutut, megap-megap, mencari udara. Sambil menahan diri setengah mati supaya tidak menangis seperti anak kecil. Ryoga malah meledeknya dengan santai. Katanya, Satake lumayan berkembang karena tidak teriak histeris berlama-lama seperti sebelumnya. Tentu saja, Satake langsung emosi. Dia melesat menyerang Fafnir lagi dengan tombaknya. Tapi Fafnir dengan mudah memukul tombak itu ke bawah, sampai tanahnya hancur lebur. Pria raksasa itu kembali mengejeknya. Mengingatkan kalau lawan manapun pasti akan langsung membaca pergerakannya. Kalau dia menggunakan jurus yang sama 2 kali, dan yang terjadi selanjutnya sungguh brutal. Fafnir langsung mematahkan lutut lawannya, membuat Satake menjerit. Sejadi-jadinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan tatapan meremehkan, Fafnir menunduk dan menyatakan kalau pertarungan sepihak ini sudah benar-benar berakhir. Tepat saat dia hampir mendaratkan serangan pamungkasnya, tahan dulu. Jomon tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan pertandingan itu. Kapten itu terlihat sangat kesal. Di sisi lain, Ryoga lumayan kaget melihatnya turun tangan jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Jomon bergegas memeriksa lutut Satake yang hancur. Dia membuang napas panjang, sadar kalau mereka harus segera memanggil seorang pendeta penyembuh. Ryoga mengingatkan kalau ada pendeta tepat di belakang mereka. Tapi Jomon membantah. Sihir tingkat 1 mana bisa menyambung tulang. Ryoga tersenyum mengiyakan. Lalu Jomon menuntut penjelasan bagaimana cara menyembuhkannya. Disinilah rencana licik Ryoga dimulai. Dia berniat menggunakan ramuan tingkat menengah. Lalu dengan santai mengeluarkan botol sampel pemberian Renya. Satake yang masih kesakitan menatapnya ragu. Jawahar Sahar ramuan tingkat menengah harganya bisa mencapai jutaan. Ryoga langsung memanfaatkan momen emas ini untuk promosi. Dia mengumumkan dengan bangga kalau sekarang ramuan sehebat ini sudah diproduksi secara massal. Bocah keras kepala itu terus menolak. Harga dirinya terlalu tinggi untuk menerima bantuan dari pihak yang baru saja menghajarnya. Habisan. Tapi Ryoga mendesaknya untuk diam dan menerima saja. Toh dia cuma mau menolong. Padahal di dalam hatinya, Ryoga kegirangan menemukan kelinci percobaan yang sempurna untuk mempromosikan barangnya. Tanpa membuang waktu, Ryoga menuangkan ramuan ajaib itu. Dan coba, tebak, Jomon hanya bisa melongo melihat tulang yang hancur itu kembali utuh dalam sekejap mata. Pikiran sang kapten langsung berputar cepat. Dia harus memutar otak mencari cara untuk mendapatkan stok ramuan berharga itu. Jomon langsung menginterogasi Ryoga dari mana dia membelinya. Di balik senyum polosnya, Ryoga bersorak kegirangan umpannya sudah dimakan. Bukannya menjawab, Ryoga malah menebak kalau Jomon setidaknya berada di tingkat bintang 3. Karena jabatannya sebagai kapten guild dan tebakannya 100% akurat. Lalu, Ryoga mengajukan tawaran yang gila. Dia menantang sang kapten untuk bertarung. Dengan janji akan membocorkan sumber ramuan itu kalau dia setuju. Jomon jelas langsung setuju tanpa pikir panjang. Kenapa tidak? Toh Ryoga berjanji akan memberitahunya apapun hasil akhir pertarungannya nanti. Ryoga tersenyum puas dan menyatakan kalau memang ini yang dia incar. Pertarungan sebelumnya terasa terlalu singkat dan membosankan.
Beberapa saat kemudian, ronde kedua dimulai. Jomon melesat ke arah Fafnir dengan kecepatan luar biasa, menghujani tubuh raksasa itu dengan serangan bertubi-tubi. Pergerakan Jomon sungguh cerdas. Dia memanfaatkan ukuran tubuh Fafnir yang besar dan lamban untuk mendaratkan pukulan demi pukulan tanpa ampun. Fafnir mengaum keras penuh rasa frustrasi. Dia mengamuk sejadi-jadinya, tapi sama sekali tidak bisa menyentuh sosok lincah di depannya. Namun Ryoga tidak terlihat kaget. Dia sudah menebak Jomon akan menggunakan gaya serangan kilat Keisuagi, yang merupakan kelemahan paling fatal bagi bangsa naga. Inilah alasan utamanya menggunakan ramuan tadi sebagai umpan pancingan. Jika Fafnir berhadapan dengan lawan yang sulit dikalahkan, naga itu akan dipaksa belajar dari pengalamannya. Tapi, lihat ini, bukannya menyerah. Mata Fafnir justru menyala penuh tekad. Dia bertekad keras untuk beradaptasi dengan gaya bertarung musuh menggunakan tubuh besarnya. Ryoga tersenyum bangga melihat semangat pantang menyerahnya. Pemuda itu bergumam, kalau inilah alasan utama Fafnir pantas menjadi tangan kanannya. Karena tekad tempur rekan naganya sedang membara, Ryoga merasa tidak adil kalau dia hanya diam saja menonton dari pinggir lapangan. Sang master pun akhirnya bertindak. Dia melimpahkan sebuah berkah kekuatan misterius kepada Fafnir, mempersiapkan sang naga untuk pertarungan yang sesungguhnya.